Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1151 Might of King Tier. Wu Ze menembakkan telapak tangan, dan seolah-olah langit runtuh dan seperti bintang jatuh. Peng, Su Jing langsung dikirim terbang. Meskipun dia pernah dipuji sebagai raja tingkat di generasi muda, menunjukkan penghinaan bagi teman-temannya, dan bahkan berhasil menginjak-injak elit dari tier sungai gunung dari generasi sebelumnya, melawan raja tingkat sejati, dia hanya bisa terima kekalahannya. Bagaimanapun, Wu Ze telah membentuk sungai gunung kelima, dan ini adalah dominasi kualitatif. Dia benar-benar terlalu kuat. Namun, bukan berarti Su Jing tidak memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan, atau bahkan melampaui lawannya. Selama dia juga bisa membentuk sungai gunung kelima, segalanya mungkin terjadi. Tetapi sebelum itu, dia hanya bisa mengakui kekalahannya. Senior Brother Disciple Wu, saya juga ingin meminta bimbingan Anda. Cao Sisi dengan gesit berjalan ke arena. Ling Han tidak bisa menahan perasaan muram. Mengapa semua orang harus memperebutkan kesempatan untuk bertarung dengannya? Lupakan, kalian pergi saja. Ketika tidak ada yang tersisa untuk menantang Wu Ze, dia akan bergerak. Wu Ze menatap Cao Sisi, sebuah cahaya tertegun berkedip di matanya. Wanita cantik adalah sumber daya, tetapi mereka sangat umum. Setelah semua, populasi alam abadi terlalu besar, sehingga beberapa keindahan besar masih bisa ditemukan di suatu tempat. Namun, seorang wanita cantik yang memiliki 3 kelebihan menjadi sangat berbakat di dunia seni bela diri, memiliki potensi untuk menjadi raja, dan datang dari latar belakang yang kuat jelas merupakan sumber daya yang langka. Keindahan di depannya ini memiliki semua kelebihan itu, jadi dia secara alami akan membuat pria jatuh cinta padanya. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah, dan bakat alaminya sedikit lebih lemah, dia masih bisa membuat banyak pria rela jatuh di kakinya. Suster Junior, tolong, nada bicara Wu Ze lembut, menunjukkan sifat lembut dan baik dari saudara senior. He Tao tersenyum dingin. Dia secara alami menyadari sifat sejati Wu Ze. Namun, dia tidak percaya bahwa Cao Sisi akan dibodohi oleh beberapa kata dari Wu Ze. Bagaimana mungkin gadis yang mabuk cinta itu dipelihara dan diprioritaskan oleh klannya? Tolong jangan terlalu ketat pada saya, Senior Brother Disciple. Cao Sisi membungkuk dengan hati-hati, memamerkan pesona kewanitaannya sepenuhnya. Pertunjukan kelemahan ini secara alami tidak akan menimbulkan penghinaan terhadap orang lain. Sebaliknya, mereka hanya akan berpikir bahwa dia berperilaku baik dan hormat kepada seniornya. Pendapat mereka tentang dirinya akan meningkat. Banyak pria memandangnya, terpesona. Hanya Gan Xiyun yang meludah secara internal, karena ini adalah trik yang juga suka digunakannya. Cukup benar, ekspresi Wu Ze menjadi lebih memanjakan, dan senyumnya melebar ketika dia berkata, "Junior Sister, tolong." Tangan Cao Sisi bergetar, dan dia benar-benar menggambar tombak panjang, itu sepanjang 9 meter, dan ketika dia menguasainya, itu menambahkan udara yang aneh namun indah ke arahnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia luar biasa cantik, dia bahkan lebih menarik dari sebelumnya. Bahkan satu dengan kondisi mental Wu Ze tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantungnya. Yang lain, yang bahkan lebih tidak mampu menanggungnya, bahkan menelannya. Pergilah, Cao Sisi memegang tombaknya, dan mulai menyerang Wu Ze. Tombak memuntahkan petir, dan itu seperti naga petir, sangat menakutkan. Wu Ze sedikit terpana, kemampuannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Siapapun yang mengira dia hanya memiliki kecantikan dan hanya wajah cantik akan membuat kesalahan serius. Tombak itu menusuk ke arahnya, dan satu petir demi satu muncul dari tubuh tombak. Mereka membentuk beberapa ular petir yang meludahkan amarah petir di Wu Ze. Cukup menarik, komentar Wu Ze,
tersenyum. Jika dia belum membentuk sungai gunung kelima, maka dia benar-benar akan bingung oleh serangan di depannya. Wanita ini pasti bisa menjadi lawan yang tangguh baginya. Namun, saat ini, kemampuannya jauh di atas kemampuannya. Seseorang yang belum membentuk sungai gunung kelima pasti tidak bisa membayangkan betapa kuatnya tingkat budidaya ini. Dia hanya mendorong keluar dengan tangan kanannya. Weng, tangan biru Origin Power muncul, dan meraih tombak. Aura perkasa diluncurkan tanpa batas, dan langsung menekan aura Sao Sisi sendiri. Ini benar-benar tidak takut pada seseorang yang tidak tahu apa itu apa, tetapi takut untuk dibandingkan. Ketika Sao Sisi membuat gerakannya sekarang, semua terguncang. Siapa yang berani meremehkan wanita ini? Tapi ketika Wu Ze melakukan gerakannya sendiri dengan paksa, itu benar-benar menekan kinerja Sao Sisi. Kesenjangan ini benar-benar tidak hanya sedikit. Ledakan, tangan raksasa itu jatuh, dan tombak itu tiba-tiba terhalang. Kemudian, itu benar-benar berputar seolah-olah itu tidak bisa menahan tekanan besar dan hampir pecah setiap saat dari pasukan. Sao Sisi berteriak lembut, dan kilatan cahaya tak berujung melonjak di seluruh tubuhnya. Kekuatannya tiba-tiba melonjak. Kemampuan dan bakat junior sister sangat mengesankan. Sayangnya, masih ada celah besar antara Anda dan saya. Tanpa membentuk sungai gunung kelima Anda pada akhirnya masih fana. Wu Ze mengulurkan tangan dan mendorong udara kosong. Kekuatan tangan besar itu tiba-tiba naik lebih jauh, dan dengan paksa mendorong kembali ke Sao Sisi. Kekuatan menakutkan menyerang, dan Sao Sisi buru-buru menjabat tangan kanannya. Tombak itu benar-benar pecah dengan sendirinya. Namun, itu tidak rusak, tetapi lebih tepatnya membentuk perisai di depannya, menghalangi serangan ini dari Wu Ze. Jadi sepertinya tombaknya tidak ditempa dari sepotong logam godly, melainkan telah dibentuk dari rantai kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengunci bersama. Itu bisa berubah bentuk sesuai keinginannya. Sua, tangan kanan Sao Sisi melambai, dan perisai itu sekali lagi membentuk tombak yang dia acungkan ke arah Wu Ze. Hahaha, Wu Ze tertawa keras, tidak khawatir sedikit pun. Tangan besar itu terus jatuh, dan menekan Sao Sisi sampai-sampai dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya hanya dalam beberapa langkah. Duan, Luo Jingren, Xia Wukui, dan yang lainnya berjalan ke arena untuk menantangnya secara berturut-turut, tetapi mereka semua dengan mudah dikalahkan oleh Wu Ze, yang menunjukkan kekuatan seorang raja tingkat penuh. Seperti yang diharapkan dari senior brother disciple Wu, dia terlalu kuat. Jadi seseorang benar-benar bisa membentuk sungai gunung kelima di tier sungai gunung. Saya selalu berpikir bahwa ini hanyalah rumor belaka. Tidak heran senior brother disciple Wu bisa menjadi raja. Setelah dia membentuk sungai gunung kelima, dia bisa dibilang telah mencapai Sun Moon tier. Ini adalah dominasi satu sisi yang pasti atas para pembudidaya tier Mountain River lainnya. Aku tidak tahu apakah ada orang yang bisa mengambil 10 langkah dari senior brother disciple Wu. Lelucon yang sangat. Pernahkah Anda melihat kultivator tier sungai gunung dapat mengambil 10 langkah dari elit Sun Moon tier? Itu benar-benar mustahil. Semua orang dipenuhi dengan pujian, dan tidak menyembunyikan kekaguman mereka pada Wu Ze. Memang, sangat sulit untuk membentuk sungai gunung kelima. Namun Su Jing hanya bersenandung pelan, dan berkata, jika itu hanya masalah mengambil 10 gerakan, aku merasa ada satu orang yang benar-benar mampu mencapai itu. Mata Sao Sisi langsung menyala, dan menyindir, itu benar. Duan mengangguk juga, dan berkata, jika orang itu bisa datang, maka benar-benar akan ada kemungkinan dia bisa memaksa saudara senior murid Wu untuk menggunakan lebih dari 100 gerakan. Semua orang terkejut. Siapa yang akan mereka bicarakan yang berhasil mendapatkan kekaguman dari beberapa keajaiban tingkat benih? Oh, dan siapa orang ini? Wu Ze bertanya sambil tersenyum, tapi ada sedikit rasa jijik di kedalaman tatapannya. Benar-benar lelucon, tanpa membentuk sungai gunung kelima, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Ling Han, Sao Sisi, Duan, Su Jing, dan yang lainnya menjawab secara bersamaan. Mungkin pertempuran tidak akan diselesaikan bahkan dengan 100 gerakan, mungkin harus diseret ke lebih dari 1000 gerakan. Bahkan Xia Wukui angkat bicara,
itu sedikit tak terduga bahwa dia benar-benar akan memiliki pendapat yang tinggi tentang Ling Han. Wu Ze tidak bisa tidak merasa kesal. Pertarungan tidak akan diselesaikan bahkan dengan 1000 gerakan lelucon macam apa yang mereka semburkan. The Rain Emperor dan Ding Ping berbagi pandangan. Satu tersenyum tipis, sementara yang lain sangat bangga. Oh, dan siapa yang bisa jadi Ling Han ini sehingga dia akan dideskripsikan dengan luar biasa oleh junior sister dan junior brother murid? Mengapa saya tidak melihatnya datang ke sekte? Wu Ze bertanya. Cao Sisi menggelengkan kepalanya dan menjawab, ketika makam galaksi besar terbuka, dia masuk bersama kami. Dia bahkan setuju untuk bersatu kembali dengan kami di Majestic Heaven Sect, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa tidak akan ada tanda-tanda dia setelah pertemuan terakhir kami. Ini sangat aneh. Hahaha, tiba-tiba, beberapa biji tertawa keras. Percakapan telah berlangsung begitu lama, dan orang yang mereka bicarakan bahkan belum berhasil masuk sekte. Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk dianggap sebagai keajaiban? Chapter 1152. Siapa Ling Han? Apa yang Anda tertawakan? Hu Feiyun melompat keluar. Ling Han adalah yang paling mengagumkan, yang paling kuat. Semua orang tercengang. Mereka belum mengharapkan orang lain berbicara untuk Ling Han. Mereka semua adalah benih di sini. Keajaiban tingkat biji apa yang tidak sombong dan sombong? Namun Ling Han sendiri belum muncul, tetapi telah menimbulkan kekaguman luar biasa terhadap beberapa benih. Ini benar-benar tak terbayangkan. Mereka menjadi penasaran juga, ingin melihat pria misterius ini. Seberapa kuat sebenarnya pria ini, dan seberapa karismatiknya dia? Namun api kecemburuan tersulut dalam hati Wu Ze karena dua wanita yang sangat cantik ini, Hu Feiyun dan Cao Sisi, telah menunjukkan kesukaannya pada Ling Han. Hu Feiyun bahkan lebih, dia tampak seperti akan berselisih dengan siapapun yang berani berbicara buruk tentang Ling Han. Dan pria ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sekte surga yang majestik. Dia sangat tidak senang. Coba pikirkan. Sebagai salah satu dari 6 tingkatan raja, biasanya, murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya di sekte akan melemparkan diri ke arahnya. Namun, seluruh hatinya terkonsentrasi pada kultivasi, jadi dia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Sangat jarang sehingga dia melihat ada beberapa wanita yang sangat cantik di antara benih saat ini, namun mereka semua menunjukkan kekaguman besar pada pria lain. Sial, dia lebih baik tidak bertemu Ling Han ini di masa depan, atau dia pasti akan mengalahkannya sampai mati. Lelucon yang sangat, karena dia sekuat yang kau katakan, para murid senior, mengapa dia tidak direkrut oleh sekte itu? Seorang pemuda berpakaian hijau bertanya dengan dingin. Justru Fu Liangye, yang telah dipukul mundur oleh cahaya pedang dari Ling Han beberapa hari yang lalu selama pemilihan pengikut. Saat ini, tangannya masih terbungkus perban. Meskipun itu hanyalah cahaya pedang biasa dari Ling Han, niat bela dirinya terkandung di dalamnya. Bagaimana bisa begitu mudah dikeluarkan, tanpa mengusir niat bela diri? Luka ini tidak akan sembuh. Cara saya melihatnya, dia hanya sepotong sampah. Semuanya hanya sesumbar, katanya jijik. Sampah. Ding Ping segera melompat keluar, menunjuk Fu Liangye. Dia berseru, minta maaf sekarang, dan apa hubunganmu dengan masalah ini? Fu Liangye tidak berani ceroboh. Meskipun pemuda ini telah dikalahkan oleh Lan Luan, kemampuannya sendiri sangat kuat dan kuat. Dia mungkin tidak memiliki peluang bagus untuk menang. Karena Ling Han adalah tuanku, Ding Ping berkata dengan sangat serius. Tanpa Ling Han, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Bagi Ding Ping, Ling Han adalah kebenaran. Satu kata dari Ling Han, dan dia bahkan akan berani mengacungkan tinjunya ke Sein. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain berbicara buruk tentang Ling Han? Semua orang mengalami kejutan besar. Seketika, gambar Ling Han dipertinggi tanpa henti. Seseorang yang bisa memelihara murid tingkat benih. Betapa menakjubkannya itu, lawan aku, Ding Ping berteriak keras. Kemarahannya melonjak tinggi, dan ada beberapa kilatan cahaya surgawi memancar dari seluruh tubuhnya. Dia jauh lebih kuat daripada ketika biasanya. Ling Han terkejut.
Muridnya ini benar-benar luar biasa. Mungkinkah dengan amarahnya, dia akan memiliki ledakan energi yang eksplosif? Atau mungkinkah dia telah membangkitkan kecakapan pertempuran kuno, sehingga dia bisa mendorong kecakapan pertempurannya ke ketinggian yang baru? Fu Liangye berpunuk dingin, dan menyatakan, aku berada di ekstrim sedang, dan aku tidak bisa diganggu untuk menggertakmu. Pertama, dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Ding Ping, dan kedua, lengannya masih terluka, sehingga kecakapan pertempurannya jauh dari kondisi utamanya, jadi dia secara alami takut untuk melakukan pertempuran. Jika dia kalah, dan kalah dari lawan di tingkat kultivasi yang lebih rendah, wajah apa yang akan dia tinggalkan? Ding Ping masih ingin menantangnya lebih jauh ketika dia melihat Rain Emperor melompat keluar. Yang terakhir menekankan tangan di bahunya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Ding Ping hanya bisa melepaskan idenya. Dia adalah paman keduanya, dan dengan tidak adanya tuannya, dia secara alami harus mematuhi kata-kata paman keduanya. Aku juga berada dalam ekstrim sedang, jadi jika aku bertarung denganmu, itu tidak akan dianggap menggertakmu, kan? Kaisar Hujan bertanya dengan suara berat. Fu Liangye merasa bingung. Bukankah dia hanya mengucapkan beberapa kata-kata buruk tentang seseorang yang belum pernah dilihat orang sebelumnya? Sebenarnya, itu bahkan tidak bisa dianggap kata-kata buruk. Bukankah itu hanya menyatakan fakta sebagaimana adanya? Kenapa dia tampak seperti melubangi langit? Dengan masalah tak berujung yang mengikutinya, mereka semua ingin menantangnya. Dan hubungan apa yang kamu miliki dengan Ling Han itu? Dia bertanya. Dia bahkan lebih berhati-hati dengan Rain Emperor. Dia telah menyaksikan kemampuan yang terakhir, dan bahkan Wu Ze dipaksa mundur terus-menerus setelah dia menekan tingkat kultivasinya, dan bahkan tidak mampu melawan pada satu titik. Berkelahi dengan Ding Ping, dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi jika dia bertarung dengan Rain Emperor, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan sedikit pun dia bisa menang. Kaisar Hujan mengacungkan tinjunya, dan menjawab, Ling Han adalah kakak keempat saya. Semua orang sekali lagi terkejut. Murid itu adalah Benih. Saudara lelaki itu juga Benih. Seluruh keluarga Anda harus menjadi monster, bukan? Itu agak terlalu kuat, bukan? Ayo lawan aku, Kaisar Hujan memanggil dengan keras. Ekspresi Fu Liangye berubah drastis, tapi tidak peduli seberapa percaya dirinya pada dirinya sendiri, dia tidak berani bertarung dengan Rain Emperor, apalagi saat dia masih terluka. Namun, dia adalah tipe orang yang bisa mengikuti arus, dan segera berkata, aku belum memilih kata-kataku dengan baik, dan kasar dan terburu nafsu. Jadi dia telah menyerah. Membuat hasil jenius tingkat Benih dan meminta maaf di depan umum adalah penghinaan. Tetapi dibandingkan dengan dikalahkan di depan umum, ini jelas jauh lebih baik. Karenanya, Fu Liangye masih membuat keputusan bijak. Baru saat itulah Kaisar Hujan mengangguk dan kembali ke posisi awalnya di mana dia duduk kembali. Betapa mendominasi. Ketika semua orang menonton, mereka tidak bisa membantu tetapi mengembangkan kesan tentang Kaisar Hujan. Meskipun tingkat kultivasi dan kemampuan pria ini tidak di puncak, udara yang mendominasi itu benar-benar menakutkan. Pasti tidak banyak yang bisa menandinginya di tempat ini. Ekspresi Wu Ze terlihat agak jelek. Awalnya, dia sudah mengendalikan atmosfer, dan semuanya telah terpusat padanya. Dia satu-satunya titik fokus, tapi sekarang, sorotannya telah direnggut oleh seseorang yang bahkan belum pernah terlihat sebelumnya. Senior Brother Disciple Wu, kamu telah berjuang begitu banyak putaran, jadi kamu harus beristirahat, dan biarkan aku memiliki panggung. Seorang pria muda berpakaian putih melompat keluar, mengenakan senyum menyilaukan di wajahnya. Junior Brother Zhang, tatapan Wu Ze melompat kepadanya, dan sepotong hati muncul di matanya. Nama orang ini adalah Zhang Long. Di masa lalu, dia sama terkenalnya dengan dia. Kecakapan pertempuran mereka sama-sama cocok, tetapi 100 tahun yang lalu, Wu Ze mengambil langkah penting dan membentuk sungai gunung kelima. Zhang Long, bagaimanapun, belum berhasil bahkan sampai sekarang, dan kesenjangan antara mereka berdua membesar dengan cepat. Tapi Wu Ze tidak menganggap ringan Zhang Long ini, karena bakat yang terakhir benar-benar tidak lebih buruk daripada miliknya.
hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak seberuntung itu, dan itulah sebabnya dia terus gagal. Tapi, siapa yang tahu kapan Zhang Long akan maju ke tingkat puncak, dan menjadi mampu sejajar dengannya. Wu Ze berpikir sejenak, dan melangkah mundur dengan anggukan, membiarkannya naik panggung. Hoho, maka aku akan membiarkan junior brother Zhang memilikinya. Dia sudah menunjukkan cukup banyak kekuatannya, dan tidak perlu baginya untuk terus pamer. Terlalu jauh seburuk tidak cukup. Mata Zhang Long menyapu masa, matanya jelas sangat lembut, tetapi siapapun yang menjadi sasaran tatapannya merasakan kedinginan yang muncul dari lubuk hati mereka seolah-olah sedang menjadi sasaran ular berbisa. Tanpa sadar, mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Dia adalah seorang elit, dan bahkan jika dia belum membentuk sungai gunung kelima, dia kurang lebih kuat. Dia memiliki kemampuan yang kuat yang bisa menghancurkan semua teman-temannya. Akhirnya, matanya berhenti pada Ling Han. Junior brother disciple, bagaimana kalau kita berdebat? Dia bertanya, mengeluarkan tantangannya sendiri. Semua orang terkejut. Zhang Long sebenarnya ingin menantang Ling Han. Harus diketahui bahwa Zhang Long tidak masuk ke dalam sekte surga surgawi lebih dari setahun yang lalu, tetapi telah berada di sekte itu sejak 900 tahun yang lalu. Dalam sekte yang begitu hebat, ia telah dilatih selama 900 tahun. Bahkan jika dia belum membentuk sungai gunung kelimanya, kekuatannya pasti akan melebihi itu dari setiap pembudidaya biasa di tahap puncak tier sungai gunung. Gan Xiun menyeringai dingin. Dia telah mengorbankan logam godly bermutu tinggi dengan imbalan Zhang Long melakukan tugas ini. Dia ingin mengajari Ling Han pelajaran kasar, dan membuatnya dipermalukan di depan umum. Chapter 1153. Biarkan Anda memiliki 3 gerakan pertama. Junior brother Han, apakah Anda berani melawan saya? Zhang Long bertanya dengan tenang. Dia memang telah menerima sepotong logam godly bermutu tinggi dari Gan Xiun. Tetapi ini bukan alasan dia bersedia untuk pindah. Dia bersedia untuk pindah karena dia menikmati menginjak-injak kebanggaan para jenius, dan lebih banyak jenius mereka, lebih bahagia dia. Ling Han berdiri, dan berkata, karena kamu meminta untuk dikalahkan, aku secara alami akan menuruti. Betapa sombongnya pria ini. Mereka bahkan belum bertarung, dan dia sudah berpikir bahwa dia akan menang. Bukankah dia takut bahwa dia akan dihantam oleh kenyataan jika dia melangkah terlalu jauh dan terlalu percaya diri dengan kata-katanya? Ekspresi Zhang Long menjadi gelap, dan berkata, aku memasuki sekte 900 tahun sebelum kamu melakukannya, jadi kamu harus dengan hormat memanggilku sebagai kakak senior. Siapa saudara senior, dan siapa saudara junior? Bukankah itu harus diputuskan oleh kemampuan? Ling Han bertanya dengan tenang. Jika aku maju ke Sun Moon Tier suatu hari nanti, brother junior Zhang masih harus memanggilku sebagai tuanku. Sial, rasa percaya dirinya benar-benar penuh untuk meledak. Semua orang menggelengkan kepala. Meskipun Ling Han memang sangat kuat, setelah mengalahkan Gan Xiun bahkan sebelum memasuki sekte, Gan Xiun hanya memasuki sekte selama lebih dari setahun. Karenanya, kemampuannya akan terbatas. Namun, Zhang Long benar-benar berbeda. Dia sudah berada di sekte selama 9 abad, dan telah diajarkan banyak teknik rahasia sekte. Meskipun dia belum membentuk sungai gunung kelimanya, dia pasti harus mengolah tingkat sungai gunung dengan sempurna. Di bawah sungai gunung kelima, dia seharusnya tak terkalahkan. Haha, Zhang Long tertawa dingin. Kamu sangat arogan, tapi aku suka lawan sepertimu, karena aku bisa menginjak-injakmu. Anda akan menjadi luka dan memar di seluruh, dan akan benar-benar didiskreditkan. Mungkinkah kamu tidak khawatir bahwa kamu mungkin menjadi orang yang akan diinjak-injak, dan sangat malu bahwa kamu tidak akan bisa menunjukkan wajahmu? Ling Han menggelengkan kepalanya. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Zhang Long berpunuk. Aku tidak bercanda. Ling Han berusaha keras untuk bersikap sebaliknya. Ekspresi Zhang Long menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Dengan lambaian tangannya, dia menyatakan, kalau begitu ayo bertarung. Atas dasar bahwa kamu memasuki sekte lebih awal dari aku,
Aku akan membiarkan kamu memiliki 3 gerakan pertama. Ling Han meletakkan tangannya di belakang. Kesombongan, Zhang Long sangat marah, dan tiba-tiba menyerang Ling Han dalam serangan. Ledakan, meskipun dia belum membentuk tier sungai gunung kelima, dia telah memoles budidaya di tier sungai gunung ke puncak. Kekuatan asalnya sangat padat, dan saat dia menyerang, seolah-olah langit itu sendiri menekan, memiliki bantalan yang kuat dan tak terkalahkan dari Mountain River Tier. Kaki Ling Han bergerak, dan dia dengan tenang mundur, menghindari serangan lawannya dengan selebar rambut. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 gerakan itu disampaikan, dan Ling Han memang membubarkan semua serangan tanpa melawan. Terkesiap, semua orang tercengang. Ini sedikit kuat. Sebelumnya, kemampuan Zhang Long sudah dianalisis. Selain dari 6 tingkatan raja, siapa lagi yang bisa dengan percaya diri mengatakan mereka bisa membiarkan Zhang Long melakukan 3 gerakan pertama di sini? Tapi Ling Han tidak hanya mengatakan kata-kata ini, dia juga melakukan apa yang dia katakan. Kemampuan pria ini dalam dan tak terukur. Bahkan Wu Ze dan He Tao tampak sedikit terkejut. Mereka tidak mengira Ling Han akan sangat kuat. Aku sudah membiarkanmu melakukan 3 gerakan pertama, jadi aku mungkin akan membuat diriku cacat hanya dengan menggunakan 1 tangan. Ling Han terus menempatkan lengan kanannya di belakang, dan hanya melambaikan tangan kirinya. Ini, apakah kamu tidak terlalu meremehkan lawanmu? Itu adalah Zhang Long. Gan Xiyun terkejut, tetapi juga senang secara internal pada saat yang sama. Kali ini, Ling Han benar-benar menyinggung Zhang Long sepenuhnya. Sekarang, bahkan tanpa dia berkata begitu, Zhang Long pasti akan lebih dari senang untuk menyingkirkan Ling Han. Bagus, sangat bagus. Dia tidak percaya bahwa dengan kemampuan Zhang Long, dia masih tidak akan bisa mengalahkan Ling Han. Jika memang begitu, jenius tingkat biji dia dan 900 tahun budidaya yang dia miliki setelah memasuki sekte akan membuang-buang waktu. Zhang Long mendidih karena marah. Dia benar-benar marah sekarang. Membiarkan lawannya melakukan 3 gerakan pertama, menghantam diri sendiri dengan hanya menggunakan 1 lengan. Ini seharusnya adalah garisnya, tapi sekarang, dia diperlakukan seperti itu oleh seorang junior. Ini menyebabkan dia merasa sangat terhina. Saudara muda, Anda sudah meminta ini, matanya menyeramkan dan dingin. Tiba-tiba, kilatan merah darah muncul. Kulitnya langsung menjadi merah darah, dan tubuhnya tiba-tiba bengkak. Kain di lengannya segera robek dengan paksa, mengungkapkan 2 cakar berbulu cakar. Itu benar. Mereka bukan lengan, melainkan kaki seperti harimau dengan cakar. Kedua tangannya saat ini telah berubah menjadi cakar harimau, dan ada hampir 70 pola surgawi berkedip pada mereka, memancarkan lingkaran merah darah. Teknik rahasia macam apa ini? Mengapa saya merasa kemampuan Zhang Long telah melampaui tingkat tier sungai gunung? Seseorang berseru kaget. Dia jelas jenius tingkat biji, namun sudah pucat dari aura yang dipancarkan Zhang Long sekarang. Tidak, itu belum melampaui tier sungai gunung. Alasan mengapa Anda merasakan hal ini adalah karena tingkat kultivasi Anda masih agak terlalu rendah. Ini adalah teknik aneh yang dibina kakak senior Zhang. Ini disebut Absolute Great Blood Tiger Technique. Saat dia menggunakannya, kekuatan dan kecepatannya akan sangat meningkat. Kakak senior Zhang telah mengolah Mountain River Tier ke tahap puncak di tempat pertama, sehingga kekuatannya bisa melampaui 6 bintang. Dan sekarang, ditambah dengan teknik harimau darah hebat mutlak, sangat mungkin kekuatannya bisa melompat ke 7 bintang. Itu akan menjadi kekuatan tingkat puncak. Beberapa saudara senior yang telah memasuki sekte sebelumnya menjelaskan kondisi Zhang Long saat ini. Dia belum membentuk tier sungai gunung kelima, namun dia telah menembus puncak 4 tingkat kecil tier sungai gunung dengan cara lain. Namun, teknik rahasia masih akan memiliki durasi terbatas, tidak seperti benar-benar membentuk 5 sungai gunung, yang akan menjadi peningkatan kekuatan permanen. Selain itu, apakah membentuk 5 sungai gunung berarti bahwa dia tidak akan mampu mengolah teknik rahasia? Zhang Long berteriak keras, dan mengacungkan tangannya yang cakar untuk menyerang Ling Han. Siu, dia terlalu cepat. Dia tampaknya telah berubah menjadi flash berdarah.
begitu cepat sehingga sebagian besar pembudidaya di tingkat sempurna Mountain River Tier bahkan tidak bisa menangkap pergerakannya. Peng! Mereka melihat Ling Han bergerak. Tangan kanannya menjentikkan dan memberikan kilasan pedang Qi. Serangan ini begitu cepat sehingga mencapai puncaknya. Hong! Serangan mereka bentrok, membentuk ledakan yang cemerlang, dan menyebabkan sebagian besar orang menjadi buta bahkan ketika mata mereka terbuka. Mereka benar-benar tidak dapat melihat bagaimana pertempuran telah berlangsung. Namun, kecerahannya segera menghilang. Mereka melihat bahwa Ling Han masih berdiri dengan bangga di tengah arena, lengan kanannya terangkat, jari telunjuk dan jari tengahnya bergabung untuk membentuk pedang. Ada cahaya pedang lemah berkedip di sekitarnya. Zhang Long, bagaimanapun, telah pingsan di kaki Ling Han, wajahnya menghadap ke atas. Ada darah memancar keluar dari dadanya. Apa? Seseorang sekuat Zhang Long telah dikalahkan dengan satu gerakan. Semua orang menyaksikan dengan mata lebar. Bahkan napas mereka pun mandek. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini benar-benar mustahil. Beberapa dari mereka bahkan ingin berteriak dengan takjub ketika mereka memegang kepala mereka. Mereka merasa bahwa mereka pasti telah melihatnya salah dan memahami hal-hal yang salah. Itu pasti Zhang Long yang telah mengalahkan Ling Han dengan satu gerakan. Namun, ketika mereka menutup dan membuka mata lagi, masih belum ada perubahan sedikit pun dalam adegan itu. Zhang Long berbaring di tanah, benar-benar tidak sadar. Kekalahan total dan total. Ling Han mengirim Zhang Long kembali ke batu yang semula dia pakai dengan tendangan. Kekuatan yang dia gunakan dalam tendangan ini sangat cerdik. Itu hanya mengirim Zhang Long untuk berbaring telungkup di atas batu. Punggungnya menghadap ke atas ketika lengannya tergantung di kedua sisi. Gambar itu pasti akan tetap dalam ingatan semua orang selamanya. Gan Xiyun hanya merasakan kedinginan yang muncul dari dalam. Kekuatan Ling Han benar-benar melebihi harapannya. Dia telah mengalahkan bahkan Zhang Long dengan mudah. Mungkinkah dia telah membentuk sungai gunung kelima? Itu benar-benar parit ke surga. Bahkan sekte super orang-orang seperti Majestic Heaven Sect, yang telah mengumpulkan jenius paling cemerlang dari lebih dari 100 planet, masih hanya memiliki 6 tingkatan raja saat ini. Jenius semacam ini pasti akan diperlakukan seperti harta karun besar oleh sekte. Bagaimana mungkin dia punya harapan untuk membalas dendam? Ling Han menatapnya dengan dingin. Fakta bahwa Zhang Long memilih untuk menantangnya sendirian jelas tidak terkait dengan Gan Xiyun. Gan Xiyun hanya merasa seolah jiwanya sendiri bergetar. Dia buru-buru menurunkan pandangannya, tidak berani bertemu mata Ling Han. Hoho, aku benar-benar tidak membayangkan kalau Junior Brother Han akan sekuat itu. Wu Ze memuji, tersenyum saat dia bertepuk tangan. Kilau kuat di matanya. Dia tidak berani meremehkan bahkan Zhang Long, karena sangat mungkin bahwa yang terakhir akan membentuk sungai gunung kelima, dan sekali lagi mengejar dia. Lalu, bukankah pria yang mengalahkan Zhang Long ini bahkan lebih menakutkan? Ling Han tersenyum, dan bertanya, Kakak Wu, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Chapter 1154. Saudara muda Wu. Meskipun saudara Wu dan saudara senior Wu berbeda hanya dengan satu kata, makna yang diwakili oleh setiap alamat sama sekali berbeda. Saudara senior Wu adalah semacam alamat yang terhormat dari seseorang yang mengakui kemampuannya sendiri tidak cocok untuknya. Adapun saudara Wu, itu adalah alamat sopan dari seseorang yang sama sekali tidak berpikir dia lebih lemah darinya. Sama seperti He Tao dan Wu Ze, yang akan memanggil satu sama lain sebagai saudara, dan tidak ada yang akan memanggil yang lain sebagai saudara senior. Adapun mereka yang menyebut diri mereka sebagai kakak laki-laki, itu karena mereka berpikir bahwa mereka lebih kuat. Jadi bagaimana mungkin mereka dapat menurunkan kedudukan mereka sendiri? Tapi itu adalah He Tao dan Wu Ze, 2 dari 6 tingkatan raja. Apakah dia, Ling Han, memenuhi syarat untuk melakukan hal yang sama? Wajah Wu Ze tanpa sadar menjadi gelap, dan sedikit ketidaksenangan muncul di sana. Apakah bocah ini berpikir bahwa dia bisa menantangnya hanya karena dia telah mengalahkan Zhang Long? Dia waspada terhadap Zhang Long, tapi itu bukan karena kemampuannya saat ini, melainkan karena potensinya. Di masa depan,
yang terakhir mungkin dengan alasan yang sama dengan dirinya sendiri. Jika itu dari segi kemampuan, dia secara alami mampu menghancurkan Zhang Long. Membentuk sungai gunung kelima adalah dorongan kualitatif. Sementara itu, He Tao tersenyum sedikit. Dia masih menggunakan api surgawi untuk merebus teh, tampak sangat tenang. Junior Brother Han, Anda tampaknya sedikit terlalu sombong, Wu Ze berkata dengan dingin. Saudara Junior Wu, saya pikir Anda sebaiknya memanggil saya sebagai kakak senior. Dengan begitu, bahkan jika Anda kalah, itu akan masuk akal, balas Ling Han sambil tersenyum. Tuh, yang lain menganga dengan mulut terbuka lebar. Mereka sudah tahu bahwa Ling Han sangat arogan, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu langsung. Semua dari mereka adalah benih dari Sekte Surga Raya. Jadi mengapa dia harus bertindak sejauh ini dengan tindakannya? Jika dia kalah dalam pertempuran ini, apakah dia masih bisa tinggal di sekte? Siapa yang berani berteman dengannya setelah ia menjadi target Wu Ze, salah satu dari 6 tingkatan raja? Apakah Ling Han bisa menang? Selain penggemar Die Hard seperti Hu Feiyun, praktis tidak ada yang akan percaya bahwa Ling Han akan bisa menang atas Wu Ze. Bahkan jika Ling Han baru saja mengalahkan Zhang Long, Wu Ze telah mengalahkan Su Jing, Du An, dan para jenius ekstrim semacam itu. Lebih jauh lagi, sebagai salah satu dari 6 tingkatan raja, kemuliaan ini sudah cukup untuk memenuhi orang lain dengan keyakinan mutlak kepadanya. Di sekte, tidak ada yang bisa menantang posisi 6 raja tingkat. Tidak ada yang mengerti mengapa Ling Han tampaknya memiliki dendam terhadap Wu Ze untuk benar-benar menentangnya dengan cara ini. Mereka memang tidak salah menebak. Ling Han adalah seorang pria yang terlalu protektif terhadap dirinya sendiri. Wu Ze sebelumnya memainkan trik pada Rain Emperor, jadi bagaimana Ling Han bisa berpura-pura tidak melihatnya? Dia secara alami akan membalas kerugian ini. Junior Brother Han, kamu benar-benar sangat menarik. Seluruh wajah Wu Ze marah. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan Weng, itu segera berubah warna emas murni seperti itu ditempa dari logam surgawi. Ada perasaan transparansi yang samar-samar padanya. Beberapa kali terakhir dia bertarung, dia sangat santai, tapi sekarang, dia sudah menggunakan langkah yang kuat meskipun pertempuran belum dimulai. Itu wajar karena dia benar-benar marah. Tentu saja, alasan lainnya adalah Ling Han cukup kuat karena dia telah mengalahkan Zhang Long dengan satu gerakan. Bahkan Wu Ze tidak akan berani ceroboh dengan kekuatan seperti Ling Han. Ling Han juga tidak berani meremehkan lawan ini. Trik yang dia mainkan pada Rain Emperor adalah satu hal, tetapi kemampuan Wu Ze tidak bisa disangkal hanya atas dasar itu. Fisik Ling Han sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Tapi dia tidak ingin menggunakan metode semacam itu untuk mengalahkan lawannya. Dia berusaha untuk mendapatkan keadilan bagi Kaisar Hujan, jadi dia tentu saja harus mendapatkan kemenangan yang memuaskan. Junior Brother Wu tidak sedikit pun menarik, meskipun tidak memanggil saya kakak senior dengan baik. Untuk apa kau begitu keras kepala? Ling Han berkata, tersenyum. Sudah cukup, Wu Ze meraung dengan marah. Weng. Teriakan ini berubah menjadi solid, menciptakan gelombang suara yang terlihat. Mereka bisa melihat riak keemasan mengalir ke segala arah. Peng, 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 peng. Setidaknya setengah dari penonton jatuh dari batu mereka. Kekuatan satu teriakan sebenarnya sangat kuat, semua orang tercengang. Wu Ze mungkin belum menunjukkan 30% dari kemampuan sejatinya sejauh ini. Oh tidak, bagaimana Ling Han akan memblokirnya? Ling Han berdiri dengan bangga. Dan ketika gelombang suara menyapu dirinya, itu hanya menyebabkan jubahnya berkibar dan rambutnya sedikit melambai. Bagaimana itu bisa menyakitinya? Dia dengan tenang berkata, tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki suara lebih keras. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, kakak junior masih akan menjadi saudara muda, dan itu tidak bisa diubah. Kamu, Wu Ze hampir menjadi gila karena marah. Dia menerkam. Pada akhirnya, dia tidak bisa berhenti mengambil inisiatif untuk menyerang Ling Han. Secara teoritis, kakak laki-laki senior harus membuat kelonggaran 1 atau 2 langkah dalam jenis spar ini.
dan ini juga mengapa dia tidak membuat langkah sekarang ketika dia jelas-jelas berada dalam kemarahan yang menggelegar. Itu karena dia ingin berperilaku dengan martabat sesuai statusnya, tapi sekarang, dia sangat marah oleh Ling Han sehingga dia lupa semua itu. Dia hanya ingin menginjak-injak pria yang tercela ini. Namun, dia benar-benar kuat, bahkan sangat kuat. Mengolah sungai gunung kelima adalah tingkat puncak. Sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, membentuk beberapa bilah tajam yang menebas Ling Han. Ling Han mengulurkan tangan kanannya, dan membentuk penghalang di atas kepalanya. Sejumlah besar origin power mendidih, memancarkan aura yang tidak sedikit lebih lemah dari Wu Ze. Peng, 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 peng. Pisau emas jatuh, tapi tidak ada yang bisa menembus penghalang Ling Han tentang origin power. Dan pada saat ini, Wu Ze sendiri juga sudah tiba. Pukulannya mendarat seperti bintang besar jatuh, menyebabkan langit dan bumi sendiri pucat dibandingkan. Semangat kompetitif Ling Han membara, dan dia juga mengangkat kepalan tangan untuk menerima yang lain dengan serangannya sendiri. Peng! Kedua kepalan itu bertabrakan, dan seketika, cahaya yang cemerlang dan menyilaukan tercipta. Gelombang kejut berdesir. Mereka yang baru saja duduk kembali dikirim terbang. Kali ini bahkan lebih buruk karena mereka jatuh dari puncak gunung. Syukurlah, puncak gunung itu tidak tinggi. Oleh karena itu, mereka hanya jatuh jauh sebelum mencapai tanah. Tabrakan tinju Wu Ze dan Ling Han belum berakhir. Kedua belah pihak mengerahkan kekuatan, ingin menyebabkan yang lain runtuh. Zizizi, kekuatan tanpa akhir muncul dalam bentuk cahaya, terus-menerus, dan suara memekakkan telinga seperti kesusahan surgawi, dan juga seperti langit runtuh. Peng, akhirnya, mereka berdua bergetar, dan mengakhiri bentrokan tinju ini. Wu Ze bangkit kembali, dan mendarat dengan selamat dengan jungkir balik, sedangkan Ling Han mundur sedikit untuk 7 langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Siapa yang menang? Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang mereka lihat. Tampaknya itu seri. Ling Han sedikit mengernyit. Dia baru saja menembus ke puncak. Setelah semua, dalam hal kekuatan belaka, yang lain hanya sedikit lebih unggul darinya. Tapi jaraknya tidak terlalu besar. Kemudian, dalam situasi di mana kekuatan kedua belah pihak hampir sama, itu harus bergantung pada siapa yang memiliki teknik rahasia yang lebih kuat, dan yang bakat alaminya dalam pertempuran lebih tinggi. Ekspresi Wu Ze langsung menjadi sangat serius, dan dia berkata, "Tidak heran kau begitu sombong, jadi ternyata Junior Brother Han juga telah berkultivasi ke tingkat puncak." Apa? Semua orang merasakan rambut mereka terangkat. Pria agresif ini sebenarnya juga membentuk sungai gunung kelima, tidak heran dia bisa menantang Wu Ze. Mereka berdua sudah berdiri di puncak sebenarnya dari Mountain River Tier. Kalau begitu, mari kita bertarung dengan yang terbaik, Wu Ze berteriak keras, merentangkan kedua tangannya. Mereka benar-benar meregangkan terus-menerus, menjadi lebih kurus, dan berubah menjadi 2 bilah emas. Baling-baling ditutupi dengan pola surgawi di seluruh, dan jika orang menghitung, ada sebanyak 79 dari mereka. Dia berteriak besar, dan menyerang Ling Han. Kedua lengan pedangnya diacungkan terus-menerus, menembakkan kilasan menakutkan dari pedang Qi. Ling Han tidak membawanya berbaring. Menggunakan 2 jarinya seperti pedang, dia berlari ke depan untuk menerima serangan. Ding, 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 mereka bentrok tanpa akhir. Mereka jelas hanya tubuh darah dan daging, namun dalam bentrokan mereka, suara logam bertabrakan satu sama lain terdengar, menyebabkan orang lain terkesiap. Sampai sejauh mana aneh kedua orang ini mengolah fisik mereka, tapi tidak ada yang sepaham Wu Ze. Chapter 1155. Melepaskan kartu Trump. Wu Ze secara alami sadar bahwa dia hanya bisa mengubah lengannya menjadi pedang surgawi karena kultivasi yang dia praktikkan. Namun, dia tidak bisa menyalurkan teknik kultivasi ini selamanya. Jika dia menyalurkannya terlalu lama, tubuhnya akan rusak, tidak dapat diperbaiki. Sementara itu, sepertinya Ling Han tidak menyalurkan teknik kultivasi sama sekali. Seolah-olah fisiknya sekuat logam godly. Ini terlalu menakutkan.
Apakah orang aneh seperti itu benar-benar ada di dunia? Dia menarik napas panjang. Kekuatan lawannya sedikit di luar harapannya. Dia melambaikan tangan pedang dan meraung, surga di atas dan di bawah dunia bawah, bunuh semua pahlawan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ledakan, cahaya pedang meledak dari tubuhnya, dan auranya langsung melonjak ke ketinggian baru. Aku adalah pedang. Dia meluncurkan serangkaian serangan ke Ling Han, masing-masing serangannya berani dan kuat. Dia ingin mengalahkan Ling Han dengan niat pedangnya yang tertinggi. Ling Han bertemu serangan Wu Ze dengan jarinya. Karena lawannya tidak menggunakan alat dewa, dia juga tidak akan menggunakan pedang iblis-iblisnya. Dia akan membanjiri lawannya di setiap aspek dan meninggalkannya tanpa ruang untuk alasan. Menekannya, Ling Han melepaskan pola gravitasi surgawi untuk mempengaruhi gerakan Wu Ze. Mereka berada di tingkat kultivasi yang sama sekarang, jadi Wu Ze tidak bisa menghindari nasib terkena dampak. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa besar ia terpengaruh. Dia terhuyung ke depan sebelum segera mendapatkan kembali keseimbangannya dan melanjutkan serangannya pada Ling Han. Ling Han terkekeh dan terus melepaskan pola gravitasi surgawi saat dia memblokir serangan Wu Ze dengan jarinya. Meskipun pola gravitasi surgawinya hanya memiliki efek minimal, bahkan efek terkecil pun sangat penting dalam pertempuran di antara para elit. Memang, Wu Ze sangat terganggu oleh pola gravitasi surgawi. Meskipun mereka memiliki sedikit efek padanya, mereka akan menyebabkan serangannya sedikit membelok keluar tentu saja setiap saat. Ini sangat mengganggunya. Selama pertempuran, kondisi mental seseorang sangat penting. Namun, kecakapan pertempuran Wu Ze diangkat ke ketinggian baru setelah ia melepaskan salah satu tekniknya yang paling kuat, dan sepertinya ia akan membalikkan meja dan menekan Ling Han. Kebanggaan Ling Han juga seperti api yang mengamuk, dan dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang saat dia mengaktifkan pola api surgawi. Api menderu langsung meledak hidup di tangan kanannya. Ini bukan api biasa, melainkan api yang telah terbentuk dari peraturan Dao besar. Ini adalah api yang bisa membakar logam godly. Wu Ze mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan dia merasakan tekanan di depan nyala api surgawi ini. Lawannya terlihat jauh lebih muda darinya, jadi bagaimana dia bisa mengukir begitu banyak peraturan Dao hebat di tubuhnya? Dia tidak bisa kalah. Semangat juang Wu Ze melonjak ke langit. Dia adalah salah satu dari 6 raja ajaib, jadi bagaimana dia bisa kalah dari yang lain? Dikalahkan oleh 5 tingkatan raja lainnya juga bukan pilihan. Lagi pula, jika dia kalah, bagaimana mungkin dia masih mempertahankan status yang setara dengan raja tingkat lainnya? Duo. Dia meraung dengan suara rendah, dan gelombang suara aumannya berubah menjadi pedang yang menebas ke arah Ling Han. Ling Han dengan santai mengayunkan tinju ke pedang ini. Pedang gelombang suara meledak berkeping-keping. Namun, rasa sakit yang tajam langsung menusuk pikirannya. Serangan spiritual? Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya dengan heran. Siapa yang akan berpikir bahwa serangan gelombang suara hanya fasad? Serangan yang sebenarnya benar-benar berubah menjadi serangan spiritual. Namun, lawannya tidak akan pernah menebak bahwa dia telah mengembangkan indera surgawi ke tingkat yang sangat kuat. Itu telah marah oleh scroll surga yang tidak dapat dihancurkan. Jadi, seperti fisiknya, itu adalah satu tingkat kecil yang lebih kuat dari tingkat budidaya saat ini. Ekspresi syok akhirnya muncul di wajah Wu Ze ketika dia melihat bahwa serangan rohaninya tidak efektif. Dia telah melepaskan perishing shockwave saat itu, yang merupakan teknik serangan spiritual yang sangat mendalam. Sebenarnya, itu adalah salah satu teknik rahasia sekte surgawi yang menakjubkan. Dia hanya diajarkan teknik ini karena dia telah mencapai tingkat puncak Mountain River Tier. Jika seseorang tidak mencapai tingkat puncak, teknik ini tidak akan diajarkan kepada mereka, terlepas dari betapa luar biasanya mereka. Ling Han baru saja memasuki sekte, jadi tentu saja dia belum diajari perishing shockwave. Bagaimanapun, bahkan jika dia telah mempelajarinya, itu hanya akan meningkatkan kemampuan ofensif indera surgawi, bukan kemampuan defensif.
Wu Ze telah meraung untuk menutupi serangan rohaninya, dan lawannya telah menerima beban penuh dari serangan ini. Namun, dia telah keluar dari itu sepenuhnya tanpa cedera. Ini luar biasa, orang macam apa dia ini? Ling Han menyeringai, dan berkata, itu serangan kejutan yang cukup bagus. Saya akan memberi Anda 9 dari 10. Saya telah mengurangi 1 poin untuk mencegah Anda menjadi terlalu sombong. FCK, apakah Anda benar-benar berpikir Anda kakak senior saya? Ekspresi Wu Ze menjadi sedingin es, dan dia akhirnya mengambil alat dewa. Itu adalah pedang yang sedikit rusak. Namun, itu memancarkan aura kuno dan mendalam. Three Cloud Three Flower Sword, katanya dengan sungguh-sungguh. Three Cloud Three Flower Sword, seseorang berteriak dengan takjub. Itu adalah harta berharga warisan klan Wu. Menurut rumor, ini adalah pedang yang digunakan oleh leluhur kuno klan Wu. Baik dia dan pedangnya tewas selama pertempuran terakhirnya, namun pedang yang berharga itu menyerap jiwa leluhur kuno. Dengan demikian, seseorang dapat memahami maksud pedang dari leluhur kuno klan Wu jika mereka berkultivasi dengan pedang ini. Pada saat itu, leluhur kuno klan Wu adalah elit tertinggi di Heavenly Body Tier. Menurut legenda, dia adalah bakat aneh yang bahkan bisa bertukar beberapa pukulan dengan elit Eternal River Tier. Tidak heran niat pedang kakak Wu sangat kuat. Itu karena dia menerima warisan pedang 3 awan 3 bunga. Ini bukan replika, dan itu adalah pedang Three Cloud Three Flower yang asli. Kamu harus bangga bahwa kamu telah memaksaku untuk menggunakan Three Cloud Three Flower Sword. Wu Ze berkata. Ling Han tertawa keras, dan berkata, terlepas dari apa yang kamu lakukan, kamu masih tidak akan bisa menghindari kekalahan. Bukan kebiasaan yang baik untuk membuat klaim berani seperti itu. Hati-hati menamparkan wajahmu sendiri. Wu Ze melompat maju, menebas dengan pedangnya saat dia melakukannya. Awan dan bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Ling Han merasa seolah-olah dia tertarik ke dunia lain yang dipenuhi awan dan bunga. Namun, jika dia bergerak sedikit saja, awan dan bunga ini akan memancarkan niat membunuh yang menakutkan dan jahat. Setiap langkah sangat sulit, dan setiap langkah berbahaya. Namun, Ling Han tidak takut. Bahkan jika ini benar-benar adalah alat dewa bermutu tinggi, seberapa kuat itu masih akan tergantung pada siapa yang menggunakannya. Meskipun Wu Ze telah membentuk 5 pegunungan dan sungai, jelas bahwa dia masih belum mencapai puncak yang sebenarnya. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan di tingkat Sun Moon Tier. Sementara itu, fisik Ling Han menentukan bahwa dia pasti akan memiliki tawa terakhir. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah ia menang dengan mudah atau menang dengan susah payah. Dia menggerakkan tangan kanannya dan mengambil pedang setan surgawi. Aura pembunuh langsung melayang ke langit. Ini adalah Devouring Metal, logam yang bisa berevolusi menjadi Divine Metal di masa depan. Meskipun levelnya saat ini masih rendah, ia memiliki potensi yang sangat besar. Selain itu telah diliputi oleh beberapa kesengsaraan surgawi, dan dengan demikian itu diukir dengan pemahaman Ling Han tentang Dao. Satu diukir dengan Dao penggunanya, sementara yang lain adalah senjata yang rusak digunakan oleh seseorang puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kedekatan mereka dengan pemiliknya sama? Sebuah cahaya yang cemerlang langsung meledak dari Divine Demon Sword, muncul dengan sangat perkasa dan mengejutkan. The Rain Emperor dan Ding Ping segera muncul, ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Mereka secara alami menebak identitas Ling Han setelah melihatnya mengambil Divine Demon Sword. Mereka juga mengerti mengapa dia melangkah maju untuk menantang Wu Ze. Ini karena Wu Ze telah melukai Kaisar Hujan, dan taktiknya lebih licik dan teduh. Dengan kepribadian Ling Han melindungi rakyatnya sendiri, bagaimana ia bisa membiarkan masalah seperti itu meluncur? Pedang mereka berdempetan, dan niat bela diri mereka bertabrakan dengan keras. Helai pola surgawi terwujud di udara dan berubah menjadi rantai peraturan yang berkibar di langit. Jika Three Cloud Three Flower Sword berada dalam kondisi aslinya, Divine Demon Sword Ling Han tidak ada tandingannya. Bagaimanapun, itu masih hanya bibit yang jauh dari memenuhi potensinya untuk menjadi Divine Metal. Namun, Three Cloud Three Flower Sword rusak,
dan itu akan menjadi blok logam yang tidak berguna seandainya itu tidak menyatu bersama dengan jiwa leluhur kuno Wu Clan. Sekarang, bagaimanapun, itu secara merata cocok dengan pedang setan surgawi. Chapter 1156. Ling Han mengangguk dalam benaknya. Kualitas tinggi yang melekat dari pedang setan surgawi akhirnya menunjukkan kekuatannya. Lagi pula itu adalah alat dewa yang berpotensi menjadi logam surgawi, jadi bagaimana mungkin itu tidak kuat? Ling Han tidak perlu mengendalikan pedangnya sama sekali, karena sudah terukir sepenuhnya dengan niat bela dirinya. Dia bisa memanipulasinya hanya dengan pikiran, dan melakukan itu tidak berbeda dengan memegangnya dengan tangannya. Ini adalah gagasan yang menakutkan. Pedang ini setara dengan tubuh yang terpisah dari Ling Han. Jadi ketika itu bergabung dengan dia, seberapa besar kekuatan pertempurannya nantinya? Wu Ze langsung menyesal memanggil alat dewanya. Tak satu pun dari mereka yang memanggil alat dewa mereka saat itu, dan dia juga tidak dirugikan. Hanya saja dia belum memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Namun, itu karena keinginannya yang kuat untuk mencapai kemenangan, dia memanggil pedang bunga tiga awannya. Dia ingin mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, dan dengan demikian menegaskan kembali martabatnya sebagai saudara senior. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa Gatul lawannya akan sekuat miliknya? Selain itu memiliki hubungan yang luar biasa dengan Ling Han seolah-olah itu telah dipupuk olehnya. Ini membuatnya merasa sangat sedih. Ini benar-benar kasus keluar untuk Wall dan kembali dicukur dia telah mengacaukan dirinya sendiri. Hati dan roh Ling Han keduanya terkait dengan pedang setan surgawi, dan dengan demikian pedang setan surgawi dapat menyalurkan pedang Dao saat menebas ke arah Wu Ze. Sementara itu, Ling Han juga mengayunkan tinjunya ke Wu Ze. Ini adalah jalan kedua yang ingin dia ambil. Pedang Dao adalah pilihan pertamanya. Bagaimanapun, akan sia-sia untuk tidak mengambil jalan pedang Dao karena dia sudah memiliki alat dewa seperti pedang setan surgawi. Namun, dia juga ingin mengambil jalan Dao tempur yang tidak bersenjata. Dia telah mengembangkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan fisiknya sangat kuat sehingga dia bisa dipandang sebagai senjata manusia. Dia memiliki seni tubuh 9 naga Tyrant di atas itu, dan teknik ini memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan yang tak ada habisnya. Karena itu, dia sangat cocok untuk menutup pertempuran. Tinju, kaki, siku, dan bahkan kepalanya semua bisa digunakan sebagai senjata mematikan. Cahaya surgawi tanpa batas terpancar dari Divine Demon Sword, dan tinju Ling Han juga mengamuk dengan api surgawi saat mereka menghujani lawannya. Mirip dengan Rain Emperor, ia memancarkan aura yang sangat perkasa dan mendominasi. Dia akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Wu Ze tidak mau menyerah. Dia merasa bahwa Ling Han terlalu percaya diri. Secara umum, orang hanya akan menyerang dengan cara seperti itu jika kekuatan mereka jauh lebih besar dari lawan mereka. Jika seseorang mengayunkan tinju mereka dengan liar seperti yang dilakukan Ling Han, mereka akan sangat menderita jika mereka menemukan lawan yang sedikit lebih kuat. Wu Ze meraung marah saat dia menggunakan pedangnya untuk menangkis pedang setan surgawi. Pada saat yang sama, tangan kirinya juga mengepal, dan dia meninju Ling Han. Sebagai salah satu dari 6 tingkatan raja, dia tidak takut pada siapapun di tingkat kultivasi yang sama. Peng peng peng, mereka berdua terus bertukar pukulan. Dalam hal kekuatan, keduanya tidak memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Meskipun Wu Ze sedikit lebih kuat, itu hanya dengan margin yang sangat kecil. Dengan demikian, ini masih bisa dipandang sebagai pertarungan yang seimbang. Tinju mereka menghujani satu sama lain dengan kecepatan luar biasa, dan mereka sudah bertukar 100 atau lebih hanya dalam beberapa detik. Pada akhirnya, mereka berpisah satu sama lain dan mengakhiri momen singkat pertempuran tak bersenjata mereka. Ling Han secara alami tidak terluka. Namun, darah menetes dari tangan kiri Wu Ze yang terluka. Bahkan, seluruh lengan kirinya gemetar karena tenaga. Bahkan perisai power asal tidak akan banyak berguna selama pertempuran jarak dekat seperti itu. Ini juga mengapa banyak pembudidaya menghindari pertempuran jarak dekat bila memungkinkan.
pertarungan yang tidak bersenjata akan mengurangi efektivitas origin power, meskipun origin power adalah yang dibudidayakan kebanyakan orang. Sangat sedikit orang yang berlatih seni tubuh. Dalam hal fisik, jelas bahwa Ling Han telah mencapai kemenangan besar. Wu Ze meringis tak percaya. Perasaan surgawi lawannya sudah sangat stabil. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa fisik lawannya juga berada pada level yang aneh. Bagaimana mungkin seseorang begitu aneh? Semua penonton tercengang. Wu Ze telah mengeluarkan kekuatan pertempuran penuhnya. Namun dia masih terluka. Siapa yang bisa meramalkan ini? Sementara itu, tubuh Langsing Ganxiun bergetar karena shock. Dia akhirnya menyadari betapa salahnya dia. Dia telah memprovokasi dan menyinggung orang aneh mutlak. Jika Ling Han tidak mati, prestasinya pasti akan melampaui nenek moyang dan memukau orang-orang sezaman. Ling Han tersenyum dengan tenang dan berkata, "Junior Brother Wu, apakah kamu masih tidak akan mengakui kekalahan?" Ekspresi Wu Ze marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bukankah ini benar-benar memalukan? Dia adalah salah satu dari 6 raja. Jadi siapa yang tidak memberinya wajah? Namun, orang yang baru saja memasuki sekte ini bertindak agresif dan sombong. Apakah ini benar-benar pilihan yang cerdas? Han Lin, Anda sudah terlalu jauh, kata Wu Ze melalui gigi terkatup. Meskipun dia masih memiliki beberapa kartu truf, pikirannya mati rasa setiap kali dia memikirkan fisik lawannya yang luar biasa. Mungkinkah kartu trufnya benar-benar berisi lawannya? Bagaimanapun, ini hanya pertandingan sparring, dan beberapa kartu asnya adalah barang abis pakai mereka akan hilang begitu dia menggunakannya. Karena itu, dia juga tidak mau menggunakannya. Karena itu, dia berharap Ling Han akan mengalah setelah beberapa saat dan tidak mengambil terlalu jauh. Panggil aku kakak senior, dan aku secara alami akan lebih mudah bagimu, kata Ling Han dengan tenang. Wu Ze telah menggunakan taktik teduh terhadap Rain Emperor, jadi bagaimana bisa Ling Han melepaskannya dengan mudah? Ada pandangan gelap di mata Wu Ze, dan tinjunya juga mengepal erat. Dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Dia menyalurkan teknik terlarang, dan pola aneh muncul di dahinya. Itu terpancar dengan cahaya redup dan menakutkan. Apa itu? Para penonton semua tercengang dan ketakutan. Mereka hanya melirik pola itu, namun rasanya seolah-olah pikiran mereka telah ditebas oleh pedang. Ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Itu teknik mimpi buruk ekstrim, seseorang berteriak dengan takjub. Surga, saudara senior Wu benar-benar menguasai teknik kuno itu. Semua orang dengan tergesa-gesa bertanya kepada orang itu apa teknik ini. Baru saat itu dia mengungkapkan bahwa ini adalah salah satu teknik budidaya yang paling mendalam dari sekte surga yang hebat. Namun, sangat sulit untuk berkultivasi, dan tidak ada catatan siapapun yang berhasil menguasainya. Namun, yang mengejutkan mereka, Wu Ze sebenarnya menggunakan teknik ini. Aura Wu Ze berubah terasa, dan udara gelap naik dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi night gown, yang akan membawa mimpi buruk tanpa batas kepada para korbannya. Ling Han benar-benar tidak terpengaruh. Baik fisiknya dan indera surgawinya telah menembus batas tier sungai gunung, jadi apa yang perlu dia khawatirkan? Dia berdiri di posisi yang tak terkalahkan, dan satu-satunya yang tidak diketahui adalah metode yang dengannya dia akan mencapai kemenangan. Mari kita lihat apa yang dia punya. Dia sangat tertarik dengan teknik kultivasi ini karena menyebabkan sedikit rasa takut mencengkeram hatinya. Kamu akan menyesali ini, Wu Ze berkata dengan dingin. Dia membuat gerakan meninju ke arah Ling Han, dan garis-garis cahaya gelap yang tak terhitung melonjak dari tinjunya. Dia sudah menderita sekali, jadi dia tidak berani terlibat dalam pertempuran tanpa senjata dengan Ling Han lagi. Sebagai gantinya, dia kembali ke taktik tradisional kultivator. Dia meningkatkan jarak dari lawan ke pertempuran menggunakan teknik seni bela diri. Ling Han mengayunkan tinjunya di pertahanan. Garis-garis cahaya gelap menghantam tinjunya, dan mereka secara mengejutkan meninggalkan beberapa bercak darah. Sangat kuat, Ling Han heran. Orang harus menyadari bahwa ketangguhan fisiknya sudah setara dengan logam level 5 godly. Dengan kata lain,
itu setara dengan pertahanan kekuatan penuh dari seorang kultivator pada ekstrim rendah dari Sun Moon Tier. Meski begitu, serangan Wu Ze masih meninggalkan beberapa bekas darah di tinjunya. Ini adalah bukti betapa mengerikan garis-garis cahaya gelap itu. Sementara itu, Wu Ze hampir pingsan karena kaget. Pada kenyataannya, tingkat kultivasinya terlalu rendah baginya untuk menyalurkan teknik nikmah ekstrim. Dia memang bisa menyalurkannya sekarang, namun ini datang pada harga dia tidak bisa menggunakan Origin Power selama 3 bulan setelah ini. Dia telah membayar harga yang sangat mahal, sehingga garis-garis cahaya gelap yang telah dilepaskannya secara alami menakutkan hingga ekstrim. Namun, mereka hanya meninggalkan beberapa bekas darah di tinju Ling Han. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia ingin muntah seteguk darah. Ini cukup kuat. Tapi itu masih belum cukup. Ling Han tertawa keras ketika dia memanipulasi Divine Demon Sword-nya dan meluncurkan serangan yang benar-benar menekan Wu Ze. Chapter 1157. Zaman Baru. Ledakan, ledakan, ledakan. Ling Han melanjutkan serangan hiruk-pikuknya pada Wu Ze. Dia sangat kuat untuk mengalahkannya dan membuatnya membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan. Dia berutang ini kepada Kaisar Hujan. Namun, ia harus mengakui bahwa benih memang keajaiban luar biasa. Wu Ze adalah raja di antara benih, jadi dia secara alami sangat kuat. Ling Han telah mengolah setiap tingkat utama ke kondisi sempurna, tetapi dia bukan satu-satunya orang di dunia yang telah mencapai ini. Setidaknya, Wu Ze juga ajaib yang telah mencapai ini. Jika Ling Han tidak membentuk 5 pegunungan dan sungai, dia akan menjadi karung pasir belaka di hadapan Wu Ze, terlepas dari betapa luar biasanya dia. Namun, sekarang, tidak ada perbedaan kekuatan yang signifikan di antara mereka. Namun, Ling Han memiliki tubuh yang membuatnya benar-benar tak terkalahkan terhadap mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Ini adalah keuntungan besar, dan memungkinkannya untuk menyerang dengan lebih banyak kebebasan dan lebih sedikit kekhawatiran. Dengan kata lain, dia bisa menempatkan lebih banyak fokus dan energinya ke dalam serangan. Di sisi lain, Wu Ze memang bisa melukai Ling Han setelah mengaktifkan teknik rahasia, namun dia pasti tidak akan bisa mempertahankan tingkat pelanggaran ini. Keduanya bertukar pukulan, dan keduanya menumpahkan darah. Surga penggarap Tier Mountain River benar-benar bisa menjadi sekuat ini, dibandingkan dengan mereka. Seolah-olah aku adalah seorang kultivator lemah yang masih belum mencapai tier sungai gunung. Aku pasti harus membentuk 5 pegunungan dan sungai. Semua orang menggenggam kepala mereka dan berseru kaget. Sementara itu, banyak orang memutuskan bahwa mereka tidak akan menerobos ke Sun Moon Tier kecuali mereka membentuk 5 pegunungan dan sungai. Ini memiliki pengaruh yang signifikan pada Sekte Surga Raya, karena beberapa waktu di masa depan, beberapa orang dari kelompok ini memang berhasil membentuk 5 pegunungan dan sungai. Namun, masih banyak lagi orang yang terjebak di tier Sungai Mountain seumur hidup, bahkan tidak bisa mencapai Sun Moon Tier. Bagaimanapun, membentuk 5 pegunungan dan sungai itu sangat sulit, bahkan untuk keajaiban tingkat benih. Ling Han meraung dengan ganas saat dia melepaskan pedang dao sendiri. Tidak hanya kombinasi dari teknik cepat dan pedang dao besar cepat, tetapi juga memiliki kemampuan destruktif yang menghancurkan. Ini adalah dao-nya sendiri, dan dia menamakannya teknik pedang petir. Dia telah memilih kata kilat karena mewakili kecepatan tercepat di dunia. Selain itu, kekuatan petir juga sangat menakutkan. Ini analog dengan dao-nya sendiri. Selain itu, seperti bagaimana putra Kaisar Langit teknik Fish akan berevolusi seiring dengan peningkatan tingkat budidaya, kekuatan teknik pedang petir juga akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat budidaya Ling Han. Ini karena teknik pedang petir bukan teknik tetap. Sebaliknya, itu adalah jenis Inten Realm dan teknik yang menampilkan pemahaman seseorang tentang dao besar. Sua. Seolah-olah Ling Han telah menjadi satu dengan pedang setan surgawinya, dan kekuatan teknik pedang petirnya diangkat ke ketinggian yang sama sekali baru. Wu Ze mendengus dalam usaha. Dia sudah berada di tali saat itu, ketika Ling Han masih belum mengambil alat dewanya. Jadi,
Bagaimana situasinya dapat membaik sekarang saat Ling Han menggunakan pedang iblis surgawinya? Ini adalah alat dewa yang telah dipelihara oleh Ling Han, dan dengan demikian itu terhubung ke hati dan pikirannya. Dengan demikian, Ling Han bisa memaksimalkan kekuatan alat dewa ini. Wu Ze dipaksa ke belakang, dan dia akhirnya beralih dari mengembalikan 5 pukulan untuk setiap 10 serangan menjadi mengembalikan 1 serangan untuk setiap 10 serangan. Meskipun dia belum kehilangan makna kata itu, semua orang tahu bahwa dia sebenarnya sudah kalah. Dia kalah, dan tidak ada satupun alasan untuk diajukan. Dia dan Ling Han berada pada tingkat kultivasi yang sama, dan kekuatannya jelas lebih rendah. Semua orang diam. Namun, ada kegembiraan di wajah banyak orang. Wu Ze dan yang lainnya sudah terlalu lama menduduki posisi raja tingkat. Sudah waktunya bagi generasi berikutnya untuk melangkah dan merebut posisi mereka. Dan, orang yang telah menembakkan tembakan pertama tidak lain adalah Ling Han. Semua murid baru dari sekte itu tiba dengan mimpi dan ambisi besar. Setelah menyaksikan kekuatan Ling Han, kepercayaan diri mereka semua meningkat 100 kali lipat. Mereka ingin sekali mencapai tingkat puncak Mountain River Tier karena hal itu akan memungkinkan mereka untuk menantang bahkan menggantikan generasi raja tingkat yang lebih tua, seperti yang dilakukan Ling Han. Pertempuran Ling Han adalah awal yang membuka tirai ke zaman baru. Setelah beberapa pertukaran lagi, Wu Ze dikirim terbang dengan serangan dari pedang Ling Han. Luka menganga dipotong ke dadanya, dan itu akan menjadi lebih serius jika Ling Han tidak mengasihani dia. Bahkan, dia akan dipotong menjadi 2 di pinggang. Ini hanya spar, dan Ling Han hanya mencari keadilan untuk kaisar hujan. Mereka berdua bukan musuh bebuyutan yang sangat ingin bertarung sampai mati. Namun, Wu Ze telah dikalahkan sebelum semua benih lainnya, jadi masuk akal untuk berasumsi bahwa dia akan membenci nyali Ling Han sejak saat ini. Wu Ze menatap belati ke Ling Han sebelum dengan marah berbalik dan pergi. Dia tidak memperhatikan fakta bahwa pertemuan ini masih belum selesai. Itu, saudara muda Wu, di mana daun tehnya? Ling Han bertanya dengan tertawa kecil. Karena permusuhan telah dibesarkan di antara mereka, dia tidak keberatan membuatnya lebih buruk. Wu Ze berhenti di tengah jalan. Dia kemudian melemparkan 10 daun teh yang berkilau dan seperti kristal ke bawah tanpa banyak pandangan. Ini tidak lain adalah 10 potong Serene Poplar Tea Leaves yang dia janjikan. Namun, dia telah melemparkan mereka ke arah He Tao, bukan Ling Han. Dia terus melangkah pergi, dan dia dengan cepat turun dari puncak gunung dan menghilang ke dalam awan dan kabut yang tersisa di sekeliling gunung. Ling Han bertepuk tangan dengan acuh tak acuh saat dia kembali ke tempat duduknya. Dia menutup matanya, dan sepertinya dia sedang tidur siang. Ekspresinya santai, namun ini menyebabkan rasa waspada yang kuat untuk mencengkeram pikiran He Tao dan raja tingkat lainnya. Dalam hal kecakapan pertempuran saja, dia benar-benar tidak jauh lebih kuat dari Wu Ze. Namun, ia memiliki pedang setan surgawi, yang merupakan alat dewa yang sangat kuat. Meskipun itu bukan alat dewa tingkat 4, itu sudah mulai menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, ia memiliki tubuh yang menakjubkan yang memungkinkannya untuk mengabaikan sebagian besar serangan lawannya. Namun, adakah teknik rahasia atau alat dewa yang bisa mengancam fisiknya? Setidaknya, fisiknya tidak akan terkalahkan sebelum dia mencapai tingkat Saint King. Bagaimanapun, seseorang tidak dapat meremehkan keenam raja hanya karena salah satu anggota mereka kalah dalam pertempuran. Jika mereka dipaksa ke dalam pertempuran hidup dan mati, siapa yang tahu berapa banyak kartu truf yang bisa mereka keluarkan? Siapa yang tahu kekuatan mengerikan apa yang bisa mereka panggil? Tentu saja, Ling Han hanya waspada dan berhati-hati. Dia masih mempertahankan keyakinan bahwa dia tak terkalahkan di tingkat kultivasi yang sama. Ada ekspresi semangat di wajah Ding Ping saat dia melihat tuannya. Tuannya terlalu kuat, ini adalah tuannya, seseorang yang selalu bisa mengejutkan dan mengejutkan orang lain. Orang-orang mengatakan bahwa dia tidak memiliki hak untuk memasuki sekte surga surgawi sebelumnya,
Namun dia langsung melompat keluar dan membuktikan bahwa mereka salah. Orang-orang mengatakan bahwa keenam raja itu tidak terkalahkan saat itu. Namun Wu Ze secara klinis dan kejam dibuang. Dia pasti harus mengikuti contoh Ling Han. Dia tidak ingin melampaui dia. Dia hanya berharap bahwa dia tidak akan kehilangan muka untuk tuannya dan membawa nama buruk ke namanya. Pertandingan sparring berlanjut. Namun, setelah menyaksikan pertempuran hebat antara Ling Han dan Wu Ze, pertempuran selanjutnya semua tampak membosankan hingga ekstrim. Semua penonton bosan, dan sebagai hasilnya, mereka yang bertanding juga menjadi bosan. Tidak lama sebelum tidak ada orang lain yang maju untuk bertempur. Keajaiban tingkat benih mulai mendiskusikan pemahaman mereka tentang budidaya. Mereka yang berkumpul di sini semua keajaiban luar biasa. Meskipun masih mustahil bagi mereka untuk menjadi sempurna dalam setiap aspek. Sebaliknya, mereka masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Dengan demikian, mereka sering mengangguk setuju, bahkan jika mereka hanya mendengarkan pandangan unik seseorang di ekstrim rendah. Suasana menjadi semakin hidup, dan tak satu pun dari mereka menyimpan rahasia pemahaman mereka dari orang lain. Tentu saja, hal-hal seperti teknik rahasia pasti tidak akan dibagikan kepada orang lain. Melakukan hal itu tidak akan murah hati, itu akan sangat bodoh. Ling Han juga belajar banyak. Teknik pedang petirnya didasarkan pada pemahaman dan penghancuran dao besar, dan dengan demikian pemahaman orang lain juga memberinya ide dan inspirasi. Dia dengan murah hati berbagi beberapa pemahamannya juga, meskipun dia jelas tidak berbagi pemahaman intinya, seperti teknik pedang petir. Hehe, airnya sudah selesai mendidih. Ayo minum teh, kata He Tao sambil tersenyum. Gumpalan uap akhirnya keluar dari poci kecil. Namun, anehnya uap itu tidak hilang. Sebaliknya, itu terbentuk menjadi semua jenis bentuk misterius. Seperti yang diharapkan dari air surgawi, isi teko ini sama berharganya dengan seluruh kota. Chapter 1158. Kedatangan Yang Hao. Dalam beberapa hal, He Tao dan Wu Ze sebenarnya adalah orang yang cukup baik. Setidaknya, mereka berdua menawarkan harta yang benar-benar baik dan berharga untuk dibagikan kepada saudara dan saudari junior mereka. Jika Wu Ze tidak terlalu bersikeras untuk menang dan menggunakan teknik teduh melawan Rain Emperor, Ling Han tidak akan menantang dan mempermalukannya. Hanya setelah bertanya-tanya, Ling Han mengetahui bahwa 4 tingkatan raja lainnya telah pergi untuk menjelajah dan berlatih. Pada kenyataannya, para murid dari Sekte Surgawi yang mayastik semuanya memiliki hubungan yang cukup baik satu sama lain. Jika para senior mendapatkan barang-barang berharga selama petualangan mereka, mereka akan membawanya keluar untuk berbagi dengan murid baru dari sekte tersebut. Ini adalah tradisi. Ketika 4 tingkatan raja lainnya kembali, mereka juga akan berbagi beberapa harta berharga dengan Ling Han dan yang lainnya. Praktek semacam itu diulang dari generasi ke generasi, dan itu sudah menjadi tradisi yang baik dari sekte tersebut. Semua orang memilih 10 orang yang paling menonjol dari segmen diskusi Dao. 10 pembudidaya ini akan menikmati daun teh poplar tenang ekstra dalam teh mereka. Ling Han secara alami terpilih sebagai salah satu dari 10. Jika dia tidak bisa lolos ke 10 besar, siapa yang bisa? Kaisar Hujan juga mendapat kehormatan terpilih sebagai salah satu dari 10 teratas. Namun, Ding Ping tidak memenangkan kehormatan ini. Dia kalah dari Lan Luan, dan terlepas dari alasannya, kekalahan adalah kekalahan. Bagaimanapun, itu mengungkapkan bahwa kondisi mentalnya masih belum maksimal. He Tao berjalan, dan bertanya, "Saudara Han, apakah Anda tertarik menjelajahi tanah kuno?" Ling Han tersenyum, dan berkata, "Tanah kuno macam apa ini? Kemungkinan besar sekte besar dari masa lalu yang jauh. Tampaknya sekte ini dihancurkan. Meskipun banyak barang berharga masih tersisa di situs," He Tao menjawab dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meyakinkan Ling Han jika dia tidak mengungkapkan beberapa informasi substansi. "Menjadi sekuat Brother He, tidak perlu bagimu untuk mengundang aku, kan?" kata Ling Han. He Tao terkekeh, dan berkata, "Ada penyimpanan harta karun, dan itu hanya bisa dibuka oleh kekuatan gabungan 7 orang.
Selain itu, 7 orang ini semua harus berada di tingkat puncak dari Mountain River Tier. Ling Han heran setelah mendengar ini. Ada bar yang tinggi untuk membuka penyimpanan harta karun. Sekte kuno ini pasti sangat mengesankan. The Majestic Heaven Sekte telah mengumpulkan semua keajaiban paling cemerlang dari 100 atau lebih planet di dekatnya. Namun hanya 7 dari generasi murid terbaru yang berhasil membentuk 5 pegunungan dan sungai. Kurasa aku bisa pergi kalau begitu. Minat Ling Han terguncang, dan dia bertanya, kapan kita berangkat? Dia tidak bertanya di mana tanah kuno itu, karena itu akan menjadi sangat tidak tulus dan tidak sensitif. He Tao tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak usah terburu-buru, tanah kuno ini sebenarnya dikendalikan oleh sekte kami. Faktanya, ini adalah misteri realem yang dibuka setiap 100 tahun sekali. Namun, hampir dibuka lagi, dan kami mungkin akan berangkat dalam setengah tahun ke depan. Bagi makhluk abadi, setengah tahun memang waktu yang sangat singkat. Sekte itu ingin membuka penyimpanan harta karun itu untuk waktu yang lama, namun ada persyaratan ketat untuk siapa yang dapat membuka dan memasukinya. Untuk lebih tepatnya, seseorang harus di Mountain River Tier. Namun, hanya 6 dari kami yang berada di level puncak Mountain River Tier sebelumnya, jadi kami hanya bisa menghela napas kecewa setiap kali kami melewati penyimpanan harta karun itu. Jika bukan karena penyimpanan harta karun ini, Shen Zuer, Xiang Wo, dan Wu Wentong semua bisa menembus ke Sun Moon Tier beberapa dekade lalu. Namun, mereka berpegang pada harapan bahwa suatu hari mereka bisa memasuki penyimpanan harta ini, dan karena harapan inilah mereka menekan tingkat budidaya mereka. Mereka berencana untuk menerobos ke Sun Moon Tier setelah menjelajahi penyimpanan harta ini. Hehe, surga telah melakukan keinginan manusia. Sekarang setelah Brother Han bergabung, ada kemungkinan besar bahwa kita akhirnya akan dapat membuka penyimpanan harta karun itu. Ling Han tercengang, dan dia berkata, jadi, apa yang Anda katakan adalah bahwa Shen Zuer, Xiang Wo, dan Wu Wentong sudah mencapai kesempurnaan di Mountain River Tier. Terkesiap, mereka memiliki kekuatan yang bisa melampaui 10 bintang. Dengan kata lain, kekuatan mereka setara dengan para kultivator pada tahap awal ekstrim rendah dari Sun Moon Tier. He Tao tersenyum tipis, dan berkata, memang, ketiganya telah menyempurnakan tier sungai Mountain. Kuang Peisan membentuk sungai kelimanya sekitar selusin tahun yang lalu. Tapi saya tidak yakin apakah dia sudah menyempurnakan Mountain River Tier. Setelah membentuk gunung kelima, kekuatan seseorang akan melampaui 7 bintang. Setelah mengolah gunung kelima ke kondisi sempurna, kekuatan seseorang akan melampaui 8 bintang. Dan, setelah membentuk sungai kelima, kekuatan seseorang akan melampaui 9 bintang. Ling Han sangat ingin tahu, dan dia bertanya, bagaimana dengan Brother He? Hehe. Senyum muncul di wajah He Tao. Dan dia berhenti sejenak sebelum berkata, saya sedikit di belakang mereka berempat. Saya hanya membentuk sungai kelima saya beberapa hari yang lalu. Terkesiap, kekuatannya telah melampaui 9 bintang, dibandingkan dengan tingkatan raja lainnya. Wu Ze adalah yang terlemah. Gunung kelimanya pasti belum mencapai tingkat kesempurnaan. Kalau tidak, kekuatannya seharusnya sudah cukup untuk membanjiri Ling Han, tidak hanya sedikit lebih tinggi. Seperti yang diharapkan dari tingkatan raja, sangat kuat, Ling Han tidak berani meremehkan 6 raja untuk memulai. Sekarang setelah dia mendengar perkenalan He Tao, dia secara alami menganggap mereka lebih tinggi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan memuliakan atau takut pada mereka. Lagi pula dia punya kartu truf sendiri, jadi dia tidak perlu takut atau terlalu berhati-hati. Semua orang terus minum teh dan mendiskusikan dao. Ini adalah teh yang baik diseduh dengan air yang baik, dan ini menyebabkan semua orang tenggelam dalam dao besar. Sifat luar biasa dari mereka yang hadir menjadi jelas pada saat ini ketika cahaya surgawi mulai memancar dari tubuh hampir semua orang. Bahkan peraturan dao besar dapat dilihat, dan ini secara alami berkat efek Serene Popularity. Namun, ada juga pengecualian, seperti Ling Han. Tidak ada tanda cahaya surgawi di tubuhnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Dia telah minum teh reinkarnasi sebelumnya, jadi bagaimana mungkin Serene Popularity memiliki efek signifikan? Tidak ada cahaya surgawi pada Ling Han, juga tidak ada pada He Tao.
Dia pernah minum teh ini sebelumnya, atau dia minum teh dengan efek yang lebih baik. Teh seperti Serene Poplar Tea adalah yang paling efektif saat pertama diminum. Setelah itu, efeknya akan berkurang setiap kali mabuk. Mereka berdua saling bertukar pandang, dan keduanya tersenyum. Pada saat yang sama, mereka berdua saling berpandangan lebih tinggi. Weng, aura dahsyat tiba-tiba menyapu puncak, dan seolah-olah dewa iblis turun ke dunia. Hawa dingin mencekam hati semua orang. Siapa ini? Semua orang tercengang. Ini adalah puncak penting dari Sekte Surga Raya, jadi siapa yang bisa kesal di sini untuk memamerkan kekuatan mereka? Pikiran ini baru saja terlintas di benak mereka ketika seorang lelaki berpakaian putih berjalan mendekat, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Dia adalah pria tampan yang memukau, dengan kulitnya sejelas giok dan tubuhnya ramping dan tinggi. Ini adalah tipe laki-laki yang bisa mendapatkan pekikan dari para fangirl dengan pandangan sekilas ke arah mereka. Lord Yang, banyak orang langsung berteriak dengan takjub. Meskipun mereka adalah benih, masih ada rasa takut dan hormat yang mendalam di wajah mereka ketika mereka melihat pemuda ini. Yang Hao keajaiban di antara keajaiban. Dia telah mencapai Sun Moon Tier setelah hanya 600 tahun budidaya, dan dia lebih tak terkalahkan terhadap mereka yang berada di tingkat budidaya yang sama. Keajaiban lain hanyalah batu loncatannya, mereka adalah karakter sampingan yang keberadaannya menyoroti kekuatannya. Apa tingkat kultivasinya saat ini? Tidak ada yang tahu. Namun, mereka tahu bahwa dia pasti meningkat pesat. Sun Moon Tier dan Mountain River Tier adalah dua tingkatan yang sangat berbeda. Bahkan jika seseorang mencapai tingkat puncak tier sungai gunung, mereka hanya akan mampu menantang yang lemah dari pembudidaya tier Sun Moon. Banyak orang berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada Yang Hao, mengatakan, hormat kami kepada Lord Yang. Di Majestic Heaven Sect, mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi semua disebut sebagai tuan daripada senior atau master. He Tao tetap diam. Dia akan menyempurnakan Mountain River Tier, dan menerobos ke Sun Moon Tier akan sangat mudah bagi keajaiban seperti dia. Dengan demikian, dia tidak terlalu menghormati atau takut Yang Hao. Namun, kekuatan adalah atribut paling penting di dunia kultivasi, jadi dia akan tetap menjadi patok yang lebih rendah dari Yang Hao selama dia tidak maju ke Sun Moon Tier. Dengan demikian, dia tidak akan secara aktif memprovokasi Yang Hao. Aura dominan memancar dari Yang Hao, dan dia seperti Raja Iblis yang orang hanya bisa bersujud dan menatap ke atas. Dia menyapu pandangannya melintasi puncak sebelum berkata dengan tenang, siapakah di antara kamu adalah Han Lin? Chapter 1159. Pertempuran sampai akhir. Siapa di antara kita adalah Han Lin? Yang Hao datang untuk mencari Han Lin. Banyak orang tidak jelas tentang situasi ini. Mereka berpikir bahwa Yang Hao datang untuk mengundang Ling Han untuk bergabung dengan sisinya setelah mendengar tentang kemenangannya atas Wu Ze. Namun, orang-orang seperti Gan Xiun tahu bahwa Yang Hao pasti tidak datang untuk meminta Ling Han bergabung dengannya. Gan Xiun tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Hao akhirnya bergerak. Zhang Long tidak bisa berurusan dengan Ling Han. Tetapi apakah Yang Hao akan mengalami kesulitan berurusan dengan Ling Han? Jika Ling Han benar-benar bisa melawan Yang Hao, dia tidak akan pernah menyinggung atau memprovokasi dia lagi. Sebagai gantinya, dia akan mengambil tempat tidur yang luas setiap kali dia menemukannya. Ling Han tidak mundur. Dia berdiri dan berkata, "Saya Han Lin. Apakah ada masalah?" Yang Hao meliriknya sebelum berkata, "Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Kau tahu kepada saya dan minta maaf. Karena Anda telah membunuh salah satu pengikut saya, Anda akan menjadi pengikut baru saya mulai sekarang. 2. Aku akan menghubungimu setiap kali aku melihatmu. Saya akan melakukannya sampai Anda meninggalkan sekte, di mana pada saat itu saya pribadi akan membunuh Anda." Terkesiap, semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka pada awalnya berpikir bahwa masa depan yang cerah dan tidak terbatas ada di depan Ling Han,
dan bahkan ada kesempatan baginya untuk menjadi murid terkuat dari Sekte Surga Raya. Namun, semuanya telah berubah dalam sekejap mata. Dia telah menyinggung Yang Hao. Dengarkan saja kata-kata Yang Hao. Entah tunduk padanya dan menjadi anjingnya atau menderita penghinaan selama bertahun-tahun dan dibunuh setelah meninggalkan sekte. Meskipun Yang Hao mengatakannya dengan cara yang tidak terlalu parah, mengatakan bahwa dia akan membunuh Ling Han begitu dia keluar dari sekte, ancaman seperti itu tidak bertentangan dengan aturan sekte. Semua orang tahu bahwa dia akan bertindak begitu Ling Han menginjakan kaki di luar pekarangan sekte. Apakah Ling Han masih memiliki masa depan? Yang mana yang kamu pilih? Yang Hao bertanya dengan tenang. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, tapi aku tidak menyukai kedua opsi itu. Suka atau tidak suka itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa saya telah memberi Anda dua opsi, di mana Anda harus memilih satu." Yang Hao berkata dengan cara dominan. Dia memang memiliki hak untuk berbicara dengan cara yang sombong. Aku akan memilih opsi ketiga, aku akan mengabaikanmu. Ling Han tersenyum dan berkata, ketika saya maju ke Sun Moon Tier dan mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Anda, giliran Anda untuk membuat pilihan ini. Yang lain hampir meludahkan darah. Menyinggung Yang Hao sudah cukup buruk. Namun Han Lin sebenarnya cukup berani untuk memprovokasi dia lebih jauh. Sementara itu, Ling Han tidak memikirkannya. Apalagi yang bisa dia lakukan, bertindak patuh dan berdoa agar Yang Hao membiarkannya pergi. Mustahil. Yang Hao adalah orang yang berpandangan teguh, yang percaya bahwa setiap orang di dunia harus tunduk padanya. Bagaimana dia bisa mengembalikan kata-katanya begitu mudah? Karena itu, mengapa Ling Han harus menunjukkan rasa hormat padanya? Yang Hao terkekeh dingin dan berkata, "Kamu orang yang keras kepala. Namun, saya tidak akan memiliki cara lain." Dia mengulurkan tangan ke arah Ling Han. Weng, pola-pola surgawi berkumpul dan surga dan bumi langsung kehilangan kilau mereka. Seolah-olah langit akan runtuh. Kuat, sangat kuat, sebelum kekuatannya yang luar biasa, yang disebut 6 tingkatan raja, tampak seperti lelucon. Dia adalah raja sejati, raja yang tiada taranya. Ekspresi Ling Han menjadi keras, dan dia berkata, "Kamu adalah elit Sun Moon Tier, namun kamu akan menyerang saya di dalam sekte." Terus, Yang Hao tidak memperhatikan kata-kata Ling Han saat dia menepuk telapak tangannya ke arahnya. Ledakan, dia membuat gerakan menekan, dan tangan origin power raksasa muncul di udara dan menekan Ling Han. Tidak ada yang mewah tentang serangan ini, juga tidak menggunakan teknik rahasia. Dia hanya membuat gerakan menekan sederhana dengan tangannya. Namun, kekuatan serangan ini mengerikan, dan bahkan ekspresi He Tao menjadi khawatir. Dia yakin bahwa dia tidak akan bisa memblokir serangan seperti itu. Ada jurang yang tidak dapat diatasi antara tier Sungai Mountain dan tier Sun Moon kecuali seseorang mencapai kekuatan 10 bintang. Meski begitu, mereka hanya akan bisa menantang elit Sun Moon Tier terlemah. Namun, siapa Yang Hao? Jadi bagaimana jika dia baru saja naik ke Sun Moon Tier? Dia adalah seorang jenius super untuk memulai. Jadi bagaimana mungkin seseorang tingkat utama di bawahnya bermimpi menantangnya? Ling Han tidak akan cocok untuknya, terlepas dari betapa anehnya dia. Namun, Yang Hao ingin mempermalukannya. Tidak mungkin. Ling Han mengambil Lion Seal miliknya Sui Yanyu secara alami, mengembalikan Lion Seal dan Vajra Seal padanya. Weng, kekuatan Ling Han langsung melonjak ke tahap puncak Sun Moon Tier. Namun, segel surgawi hanyalah segel surgawi, setelah semua. Jadi, tahap puncak ini hanyalah tahap puncak dari tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, bukan tingkat puncak. Peng, Ling Han membuat gerakan meninju, dan tinju api besar melonjak ke langit dan menabrak tangan origin power raksasa. Ledakan, tangan raksasa itu hancur, dan kepalan api terus melambung ke langit, memancarkan aura yang membatu saat melakukannya. Oh, Yang Hao sedikit terkejut, dan dia berkata, "Siapa yang akan berpikir, Anda benar-benar memiliki meterai surgawi pada Anda? Namun, ini hanya dapat meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Kamu ingin menantangku dengan kekuatan yang begitu kecil?" Dia melangkah maju, dan kekuatan dahsyat langsung merembes dari tubuhnya,
bertransformasi menjadi tambalan pola-pola surgawi yang saling menyilaukan. Aku mencapai tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier 12 tahun yang lalu, dia mengumumkan dengan bangga. Yang lain hampir pingsan setelah mendengar ini. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Apakah dia mencoba menakuti mereka sampai mati? Dia adalah keajaiban nomor 1. Dia benar-benar keajaiban nomor 1 dalam seluruh sejarah Sekte Surga Raya. Dia telah berkultivasi selama tidak lebih dari 1000 tahun. Namun dia telah melonjak dari Shattering Void Tier ke ekstrim paling tinggi dari Sun Moon Tier. Bukan hanya itu, tetapi dia bahkan telah mengolah setiap tingkat ke kondisi kesempurnaan yang asli. Bahkan kata keajaiban tidak cukup untuk menggambarkan bakatnya yang absurd. Sedikit rasa khawatir mencengkeram hati Ling Han. Meskipun kekuatannya telah naik ke tingkat puncak Sun Moon Tier, ini juga berarti bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Sementara itu, bagaimana dengan Yang Hao? Dia tentu saja jenius 10 bintang, sehingga menambahkan kekuatan 10 bintang pada tingkat kultivasinya yang saat ini berada di tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier. Bahkan jika dia hanya berada pada tahap awal ekstrim tinggi, kekuatannya masih bisa melampaui 3 bintang di luar level puncak. Ini adalah kekuatan yang mengalahkan kekuatan Ling Han. Kekuatan 3 bintang di luar level puncak? Saya harus bisa memperbaiki ini. Mati, Yang Hao menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya langsung melesat ke arah Ling Han. Ling Han menjawab dengan pukulan. Peng, garis cahaya dilenyapkan menjadi ketiadaan. Hah, kekuatan ini? Sepertinya bukan 3 bintang di luar level puncak. Ling Han bingung. Kekuatan serangan Yang Hao secara merata dicocokkan dengan kekuatannya. Itu jelas bukan 3 bintang di luar level puncak. Mungkin, dia tidak mencapai level puncak Mountain River Tier. Bagaimana mungkin Yang Hao dihormati sebagai keajaiban nomor 1 dari Majestic Heaven Sect? Jadi bagaimana mungkin dia tidak mencapai tingkat puncak dari tier Sungai Mountain? Secara relatif, ini adalah level puncak yang paling mudah untuk dicapai. Ling Han meraung dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia dan Yang Hao dengan cepat menjadi terkunci dalam pertempuran sengit. Yang Hao berpunuk lembut, namun dia tidak berani meremehkan lawannya. Setelah beberapa pertukaran, Ling Han menjadi yakin bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari Yang Hao. Lebih tepatnya, kekuatan mereka pada dasarnya berada di level yang sama. Dia menjadi semakin bingung, dan dia tidak bisa tidak menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Menara Hitam dan meminta jawaban dari Notionless Saint. Dasar bocah bodoh, The Notionless Saint meraung dengan tawa, dan berkata, bahkan jika Anda mencapai kekuatan 10 bintang di Mountain River Tier, apakah Anda pikir Anda masih bisa mempertahankan kehebatan pertempuran 10 bintang setelah naik ke tingkat yang lebih rendah dari Sun Moon Tier? Menurut garis pemikiranmu, tidakkah mungkin untuk mencapai kekuatan yang melampaui 11,12 atau bahkan lebih banyak bintang? Ya, itu benar. Ling Han agak mengerti, dan dia berkata, jadi maksudmu jumlah bintang yang bisa dilampaui akan turun setelah mereka naik ke Sun Moon Tier, itu tidak jatuh sendiri. Jelas Notionless Saint menjelaskan, kekuatan Sun Moon Tier jauh di atas tier Mountain River. Jadi kekuatan 10 bintang di Mountain River Tier hanya dapat dibandingkan dengan kekuatan pada tahap awal ekstrim rendah dari Sun Moon Tier. Setelah maju ke tahap pertama dari Sun Moon Tier, kekuatan yang melampaui 10 bintang akan menjadi kekuatan yang dapat melampaui 6 bintang. Ini mirip dengan bagaimana Anda mencapai kekuatan bintang 20 di Shattering Void Tier. Apa kau bisa menyimpan 20 bintang ini setelah naik ke tingkat sungai gunung? Ling Han akhirnya mengerti. Alasan utama untuk ini adalah karena jurang kekuatan yang ada di antara setiap tingkat utama tingkat immortal. Ini akan menyebabkan penurunan jumlah bintang yang bisa dilampaui kekuatan seseorang setelah mereka naik ke tingkat utama berikutnya. Bintang 10 akan turun menjadi 6 bintang. Jadi 6 bintang akan turun menjadi 3 atau bahkan 2 bintang. Tidak heran bahkan jenius bintang 5 jarang terjadi. Ini semua masuk akal sekarang. Chapter 1160. Serangan balasan dari lemah. Yang Hao dipenuhi kepercayaan diri, dan dia berkata,
Meskipun kekuatanmu setara dengan milikku, Anda harus menyadari bahwa kekuatan hanya satu bagian dari kecakapan pertempuran. Kata-katanya tidak mungkin lebih benar. Segel singa bisa meningkatkan kekuatan Ling Han, namun itu tidak bisa meningkatkan kecepatan atau pertahanannya. Selain itu, pemahamannya tentang peraturan langit dan bumi juga tetap berada di tingkat sungai gunung. Dengan demikian, masih ada jurang pemisah besar antara dia dan Yang Hao. Pemogokan Yang Hao saat itu hanya santai. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan di Sun Muntier, dia belum menyalurkan peraturan terkait. Namun, dia tidak menahan diri lagi, dan dia melepaskan kekuatan tak terbatas yang berfluktuasi di seluruh lingkungan. Seolah-olah seorang kaisar besar telah turun ke puncak gunung ini. Menekannya, Yang Hao melemparkan pukulan, dan pola surgawi cemerlang yang meledak dari tangannya membuatnya tampak seolah-olah langit dan bumi tidak berwarna. Ling Han jatuh ke dalam retret panik. Dia hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan melawan serangan Yang Hao. Namun, pemahamannya tentang regulasi jauh lebih rendah daripada lawannya. Dia menggambar Divine Demon Sword, ekspresi dingin di wajahnya. Dia harus memanfaatkan kekuatannya sebaik-baiknya. Jika dia hanya bertarung melawan Yang Hao secara langsung, satu-satunya nasibnya adalah menderita kekalahan. Kamu masih tidak akan menyerah padaku. Yang Hao mengangkat tangan, dan tangan origin power raksasa muncul kembali di udara. Itu meraih Ling Han, dan kali ini, tangan itu diukir dengan banyak pola surgawi. Ini tentu saja bukan tangan yang bisa dihancurkan dengan satu serangan. Ling Han melepaskan teknik pedang petirnya. Siu, kecepatannya luar biasa, dan dengan dukungan kekuatan yang lebih besar, dia bisa menghancurkan regulasi sampai batas yang lebih besar. Namun, fisiknya masih tertinggal. Mengikuti gerakan cepat kilatnya, setidaknya selusin tulangnya patah, sementara kulit dan dagingnya pecah terbuka. Darah disemprotkan ke udara. Sebuah serangan luar biasa menebas. Yang Hao sedikit heran. Dia mengangkat tangannya ke wajahnya, hanya untuk melihat garis darah muncul di tangannya. Serangan Ling Han benar-benar melukai dirinya itu meninggalkan goresan kecil di wajahnya. Ini hanya luka yang tidak signifikan, namun Yang Hao tidak tahan menerima ini. Dia benar-benar seorang raja tak terkalahkan, dan tingkat budidayanya jauh di atas Ling Han. Namun, dia sebenarnya telah dipotong oleh lawannya. Ini adalah penghinaan total. Meskipun Ling Han telah memotong Yang Hao dengan pedangnya, situasinya jauh lebih buruk daripada Yang Hao. Tubuhnya basah oleh darah, dan seolah-olah dia telah diinjak-injak ratusan kali. Namun, Yang Hao tahu bahwa dia sama sekali tidak menyakiti Ling Han. Sebaliknya, luka Ling Han disebabkan oleh dia tidak bisa menahan kekuatan luar biasa dari serangannya sendiri. Dengan kata lain, dia telah kehilangan pertukaran ini. Saya sangat meremehkannya. Yang Hao berpikir untuk dirinya sendiri. Dia berdiri dengan serius dan tidak bergerak, namun seberkas cahaya merah menyala dari tubuhnya. Kekuatan cahaya merah tua begitu dalam sehingga semua orang yang hadir tidak bisa bernapas. Seolah-olah binatang purba yang tangguh akan muncul dari tubuhnya. Dia menyerang lagi, kali ini menyerang dengan telapak tangannya. Ling Han ingin melepaskan teknik cepatnya, namun dia terkejut menemukan bahwa gerakannya telah disegel. Apakah ini teknik rahasia Yang Hao? Ledakan, telapak tangan Yang Hao menghantam, dan sebuah kawah raksasa hancur ke puncak gunung. Sementara itu, Ling Han memuntahkan beberapa suapan darah saat ia dikirim terbang oleh serangan itu. Dia sudah mengaktifkan segel Vajra setelah menyadari sifat mengerikan dari situasinya. Jika dia tidak melakukannya, memuntahkan darah akan menjadi yang paling dikhawatirkannya, karena tidak akan ada sepotong tulang yang tak terputus di tubuhnya. Sepertinya kamu memiliki banyak barang berharga, Yang Hao berseru kaget. Seorang pembudidaya tier sungai gunung sebenarnya bisa berjuang dan menahan serangannya dengan bantuan dua segel dewa. Ini benar-benar mencengangkan. Ling Han menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan dan dengan cepat menyembuhkan tulang yang patah di tubuhnya. Dia tidak repot-repot menyembuhkan luka dagingnya. Ketika tulangnya yang patah hampir sembuh sepenuhnya, dia tertawa keras dan berkata, "Apa hubungannya dengan kamu, Yang Hao?"
makan pedangku." Dia melepaskan teknik pedang petirnya lagi. Ada kilatan dingin, dan serangannya seperti orang abadi turun dari langit. Yang Hao dipersiapkan kali ini, dan dia menyilangkan tangan di depan tubuhnya. Pada saat yang sama, helai regulasi membentuk rantai surgawi yang bersilangan di depan tubuhnya dan bertindak sebagai perisai. Ling Han meraung keras. Dia sudah mengaktifkan segel Vajra, jadi pertahanannya juga telah mencapai tahap puncak Sun Moon Tier. Dengan demikian, dia bisa menghancurkan regulasi tanpa menimbulkan luka pada tubuhnya sendiri. Ada kilatan, dan pedangnya menebas salib rantai surgawi. Bercak darah terbang di udara. Ekspresi gelap jatuh di wajah Yang Hao. Dia telah terluka lagi. Luka itu hanya ada di tangannya, dan seperti sebelumnya, luka itu tidak terlalu dalam. Namun, dia telah terluka 2 kali. 2 kali oleh orang yang sama. Di matanya, ini sama sekali tidak bisa diterima. Jika Ling Han berada di tier tubuh surgawi, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, kuncinya adalah dia tidak. Hanya seorang kultivator Mountain River tier telah melukainya 2 kali berturut-turut. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yang Hao mendidih karena amarah, dan kemarahannya yang tak terbatas berubah menjadi lautan api. Dia memukul lagi, membuat gerakan menekan dengan tangannya. Awan gelap langsung berkumpul di atas kepala Ling Han. Meretih, kilatan petir melintang di langit. Yang Hao sebenarnya memanggil kekuatan petir. Semua orang terkejut melihat ini. Yang Hao terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa memanggil kekuatan petir. Ledakan, seperti tarian ular perak, busur petir yang tak terhitung melanda Ling Han. Meskipun Ling Han masih berdiri ketika awan gelap menghilang, pakaiannya sudah robek dan compang camping. Petak besar kulitnya juga hangus, dan seolah-olah dia telah menjadi benjolan besar batu bara. Jika bukan karena Vajrasil, sangat mungkin dia akan terbunuh oleh serangan ini. Ling Han menggunakan akal surgawi untuk berkomunikasi dengan Rain Emperor dan Ding Ping, memperingatkan mereka untuk tidak datang untuk mencoba dan membantunya dalam pertempuran. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Yang Hao, jadi itu akan bodoh bagi mereka untuk melangkah secara mendadak bertindak. Bagaimanapun, dia cukup bingung pada saat ini. Sekte jelas memiliki aturan terhadap murid di tingkat kultivasi yang lebih tinggi menyerang mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih rendah. Namun, pertarungan hebat mereka sudah berlangsung cukup lama. Dia menolak untuk percaya bahwa tidak ada petinggi sekte yang memperhatikan mereka. Namun, mereka tidak melangkah maju untuk menghentikan pertempuran meskipun mereka menyadarinya. Apa artinya ini? Tubuh Ling Han bergoyang. Kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah lagi. Bagaimanapun, dia bukan seorang kultivator Sun Moon Tier asli, jadi dia secara alami sangat dirugikan ketika bertarung melawan keajaiban seperti Yang Hao. Namun, tidak ada yang memandang rendah dia karena ini. Justru sebaliknya, sebenarnya mereka semua merasakan kekaguman yang mendalam padanya. Dia benar-benar orang aneh. Dia bisa bertukar pukulan dengan Yang Hao, dan dia bahkan berhasil melukainya 2 kali. Jika tingkat kultivasi mereka sama, Ling Han akan benar-benar memiliki kemampuan untuk melenyapkan legenda tak terkalahkan Yang Hao. Bisakah kamu melanjutkan? Yang Hao bertanya dengan tertawa dingin. Dia tidak merasa malu untuk memilih yang lemah. Di matanya, dia hanya menginjak-injak semut sampai mati. Karena itu, adakah kebutuhan baginya untuk mengingat ini? Ling Han tertawa keras, dan berkata, kenapa tidak? Semangat juangnya mengamuk, dan itu bergema keras di dalam hatinya. Yang Hao berpunuk dengan ketidaksenangan. Pada kenyataannya, dia sangat berharap bahwa Ling Han akan tunduk padanya. Meskipun Ling Han lebih lemah darinya, mengakui kekalahan masih akan meninggalkan trauma mental dalam benaknya. Jika tingkat kultivasi mereka menjadi sama di masa depan, trauma Ling Han akan memberi Yang Hao keunggulan mental jika mereka pernah berhadapan lagi. Namun, Ling Han jauh lebih tangguh dari yang dia duga, dan ini membuatnya merasa panas. Dia menikmati banyak perlakuan khusus di sekte itu, namun ini masih tidak memberinya kebebasan untuk membunuh orang seperti yang dia inginkan.
Alasan utama dia bisa menargetkan Ling Han adalah karena ada alasan baginya untuk melakukannya bagaimanapun juga, pengikutnya telah dibunuh oleh Ling Han. Para petinggi sekte akan memungkinkannya melepaskan sedikit tenaga, tapi mereka pasti tidak akan membiarkannya membunuh murid lain. Ada beberapa garis bawah yang tidak bisa dilalui. Bagaimanapun, Ling Han juga ajaib luar biasa, jadi sekte itu pasti memiliki harapan besar baginya. Alasan lain mereka membiarkan Yang Hao lolos adalah karena mereka ingin menghilangkan semangat Ling Han. Mereka tidak ingin dia menjadi terlalu sombong. Baik, aku akan benar-benar mengalahkan pemuda ini dan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Saya akan menghancurkannya dengan saksama sehingga dia akan merasa takut setiap kali dia melihat saya di masa depan. Yang Hao menggerakkan tangannya, dan rantai surgawi menari-nari di udara. Bersambung ke chapter 1161. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.